la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang terhormat Ibu Kepala RA Al-Muwahhidin, Ibu Haja Umi Rosyiah, SPDI MMPD. Kemudian yang terhormat Bapak narasumber kita yang insya Allah akan segera bergabung bersama dengan kita, yaitu Bapak Febria Fajri, MNLP CHT atau dipanggil Kang Febri. Kemudian Bapak dan Ibu dari Lembaga Darut Tauhid Peduli, Bu Neti Nurbaiti dan Kang Rahman, insya Allah juga akan bergabung bersama dengan kita. Ibu Ketua PWSG, Ibu Deni Astuti, beserta para jajarannya. Rekan-rekan guru Al-Muwahhidin yang insya Allah tetap semangat ya Ibu-Ibu Guru. Semangat. Semangat, insya Allah semoga Ibu-Ibu Guru mohon doanya diberikan kesehatan. Amin. Semua tetap beraktivitas dengan semangat, membersamai anak-anak setiap harinya. Amin. Ayah, Bunda, dan seluruh wali murid yang saya banggakan dari kelompok Marwah, Arafah, dan Musdalifah, ya insya Allah kita tunggu kehadirannya. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan. Amin. Untuk bisa menghadiri acara parenting pada hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Selalu bersyukur kepada Allah karena atas izinnya lah sampai hari ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat, baik iman, Islam, kesehatan, dan perlindungan dari berbagai wabah penyakit yang sedang melanda di negeri kita ini, terutama nikmat kesempatan pula, sehingga kita bisa bersilaturahim dan insya Allah juga kita akan mendapatkan ilmu pada hari ini yang akan disampaikan oleh narasumber nanti. Walaupun melalui jarak jauh, namun kondisi seperti ini mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita ya Ibu-Ibu ya, Ayah Bunda, untuk tetap beraktivitas dan dalam rangka mencari ilmu. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dan kita limpahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarga sahabatnya, dan insya Allah kita pun tetap istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsir atas kehadiran Ayah Bunda semua yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara parenting pada pagi hari ini. Walaupun kondisinya agak mendung ya Bu. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita. Alhamdulillah acara parenting kita ini terlaksana atas kerjasama dari lembaga kami RA Al-Muwahhidin dengan tim Darut Tauhid Peduli. Semoga kerjasama kita ini selalu terjalin dan membawa manfaat serta maslahah bagi kita semua, terutama bagi kami para guru dan anak-anak didik kami di RA Al-Muwahhidin. Baiklah ya Bunda, Bapak, Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa semoga acara kita ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai akhir nanti. Amin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Kang Febri. Selamat bergabung dengan kita. Insya Allah beliau nanti akan menyampaikan parenting pada hari ini. Baik Ayah Bunda, saya sebagai pembawa acara akan membacakan kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian tilawah Al-Quran, yang insya Allah nanti akan dibacakan oleh Ibu Irmayani, SPDI, kemudian sambutan silaturahim dan informasi dari sekolah, insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Haja Umi Rosyiah, MMPD, kemudian materi inti parenting yang nanti akan insya Allah disampaikan oleh Kang Febri, kemudian sesi tanya jawab, yang terakhir adalah penutup atau doa.
Baik, kita mulai saja untuk acara selanjutnya, yaitu pembacaan tilawah Al-Quran. Insya Allah akan dibacakan oleh Ibu Irmayani, SPDI. Pada Ibu Irmayani, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini horor. Main aja nih. Nih. Suaranya nggak kedengaran, Bu Tia. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Jauh sekali ya suaranya. Nggak mau dideketin. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terburuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan berilah lapangan dalam hati, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi lapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara dan orang-orang yang diberi derajat. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang telah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Takut sekolahnya memberi itu. Semua Maria. Apakah kamu akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan tilawah. Mudah-mudahan bagi beliau yang membacakan dan kita semua mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dalam rangka silaturahim dan informasi dari sekolah. Insya Allah akan disampaikan oleh
Ibu Kepala RA Al-Muwahhidin, Ibu Haja Umi Rosyiah, SPDI, MMPD. Pada Ibu Umi, dipersilahkan. Ya. Halo, kedengaran suara saya, Bun? Kedengaran. Ya, saya di Jawa Tengah, Bun. Bumi lagi di sana. Ya, lagi di Jawa Tengah nih. Jauh sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar, Bunda? Ayah, Bunda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Kang Febri sehat? Alhamdulillah, ya. Yang kami hormati Kang Febri sebagai pembicara pada pagi hari ini. Yang kami hormati dari tim Darut Tauhid yang insya Allah akan bergabung dengan kita, Kang Rahman dengan Ibu Neti. Sudah bergabung, Bu. Sudah gabung? Sudah gabung, Kang Rahman, Bu. Ah, subhanallah. Sudah menampilkan video. Ya, ibu-ibu pengurus POSG dan ibu-ibu orang tua santri dari RA Al-Muwahhidin serta rekan-rekan seperjuangan di RA Al-Muwahhidin. Mari dengan penuh semangat dan penuh dengan kegembiraan yang Allah berikan karunia yang tak terhingga pada hari ini, kita diberikan kekuatan dan kesempatan buat silaturahim walaupun barangkali jaraknya kita berjauhan sekian ratus kilometer, Jakarta Brebes 200 sekian kilometer, tapi kita masih bisa bertatap muka. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Mudah-mudahan syukur-syukur yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah akan ditambah kembali syukur-syukur yang lain sehingga kita termasuk hamba Allah yang mendapat karunia dari Allah yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam juga senantiasa kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya yang hadir maupun yang akan hadir dalam kegiatan kita pada pagi hari ini selalu mendapat syafaat dari Rasulullah, selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan kekuatan agar kita selalu bersabar dan ikhlas dalam menerima ujian yang Allah berikan kepada kita, apalagi dalam kondisi kita seperti sekarang, kondisi yang Masya Allah serba keterbatasan, terbatas waktu bertemu, terbatas silaturahim, dan terbatas dari segi finansial ya Bu. Enggak ya, kalau finansial enggak ya Bu ya? Insya Allah enggak. Enggak. Semoga dengan kekuatan dan keikhlasan kita mendapatkan ujian seperti ini akan segera diangkat ujian yang Allah berikan kepada kita. Enggak ada. Nangis lagi. Udah ya. 8 bulan ya Bu. Sudah 8 bulan tanpa terasa kita sudah lalui ujian yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita kuat, kita sabar dan Bu Maria mana Bu Maria? Penyakit dari wabah penyakit COVID-19 ini dari negara kita dan kita bisa kembali bersama-sama berkumpul, terutama mungkin anak-anak kita, anak didik kami yang sudah bukan lagi telinga kita yang bukan panas Bu, Masya Allah miris gitu ya. Baik itu telinga kita miris, mata kita menangis gitu ya. Kalau mendengar suara-suara anak, Bu Guru kapan berangkat ke sekolah, Bu Guru kapan datang ke sekolah, Bu Guru kapan kami datang berkumpul dengan teman-teman, luar biasa. Buat air mata tidak terasa, kita ingin bertemu dengan anak dengan penuh kekangenan. Semoga doa anak-anak dan doa kita semua
wabah ini segera berakhir, dan ini memang bukan keinginan kita, pasti di luar kekuasaan kita. Allah lah yang maha berkuasa, dan tentu Allah akan memberikan hikmah dari ujian yang sedang kita alami ini. Dan mungkin kita sendiri sekarang sudah merasakan hikmah-hikmah apa yang terkandung di dalam ujian yang sedang kita rasakan ini. Semoga terus kita menjadi manusia yang ikhlas, manusia yang sabar, ya, walaupun mungkin entah kapan. Kita sih berharap segera mungkin, sesegera mungkin berakhir, dan segera mungkin kita bisa beraktivitas seperti semula, bisa berkumpul lagi dengan anak-anak, bisa bermain, bersenda gurau dengan anak-anak semuanya. Mungkin anak-anak kita bisa bermain dengan teman-temannya yang mereka sangat idamkan. Ya, selama ini sudah 8 bulan mereka tidak bertemu dengan teman-temannya. Semoga kekuatan doa ini akan memudahkan kita untuk mendapatkan jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang saya hormati, dengan segala keterbatasan yang kami alami pada saat sekarang melalui KBM, melalui PJJ yang sudah kita laksanakan, suka dan duka pasti ada. Yang pasti kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa buat ayah bunda. Begitu luar biasanya ayah bunda mendampingi putra-putrinya, membimbing putra-putrinya ya di rumah, apalah kami yang dari jauh hanya memberikan tugas-tugas, memberikan titian-titian, memberikan panduan-panduan yang sudah kita berikan kepada ayah bunda untuk putra-putrinya. Tapi kami yakin, karena berangkatnya dari awal bahwa orang tua adalah madrasah yang utama dan pertama di rumah, maka kami yakin putra-putri ayah bunda belajar di rumah akan lebih baik, ya, lebih berhasil mungkin daripada ketika mereka bergabung dengan kami dalam kondisi seperti ini. Karena kalau kondisi seperti ini kita paksakan untuk hadir ke sekolah, kekhawatiran, ya, kecemasan yang kita rasakan pasti akan selalu, ya, menghantui kita. Karena saat sekarang COVID-19 bukannya semakin mereda, tapi setiap hari kita dengarkan berita-berita bahwa sekian ribu bertambah, gitu ya. Masya Allah, ya. Kita harapkan tadinya begitu, semakin bulan bertambah, semakin berkurang. Tapi ternyata Allah masih menguji kita. Sehingga pembelajaran dengan jarak jauh adalah pembelajaran yang sangat efektif pada saat ini. Ya. Yang harus kita lakukan dengan penuh keikhlasan, dilakukan di rumah. Walaupun barangkali kejenuhan sudah pasti ada. Kami sudah menerima masukan dari ayah bunda, ya, betapa anak-anak ketika kita melakukan Zoom, melakukan video call, memberikan tugas-tugas, ya, baik itu berbentuk tugas yang sifatnya eksplorasi maupun yang sifatnya cerita-cerita, atau bahkan Bu Guru sudah menyiapkan video cerita yang rencana akan di-share pada hari ini, begitu ya, Bu Tia? Insya Allah, ya, dalam rangka satu, perubahan suasana agar mereka tidak menjadi kejenuhan di rumah. Yang tentunya dengan panduan-panduan yang kami berikan, yang dilaksanakan oleh ayah bunda di rumah, ya, dan masukan-masukan apa yang ayah bunda berikan kepada kami, ya, mudah-mudahan jadi satu bahan untuk kami agar pembelajaran apa lagi bagi anak kita yang supaya mereka bisa nyaman sampai waktunya boleh kita belajar di sekolah. Nah, kesempatan ini pun yang kita hadirkan parenting pada hari ini, yang kita hadirkan Kang Febri, ya, seorang motivator yang luar biasa, yang sudah jam terbangnya yang sangat luas gitu ya. Mudah-mudahan jadikan satu tambahan ilmu buat kita. Yang ternyata temanya pun sangat bagus untuk kita para orang tua. Bukan hanya ibu sebagai orang tua, ayah bunda sebagai orang tua, kami pun sebagai orang tua tentunya perlu ilmu ini agar ketika kita mendapatkan tugas amanah dari Allah ini, ya, mudah-mudahan kita akan merasa ada muncul rasa syukur dan tawakalnya kepada Allah. Makanya kami hadirkan pada kesempatan ini adalah peran keluarga.
ya dalam pendidikan di masa COVID-19 ya dengan sikap syukur dan tawakal. Mudah-mudahan walaupun sudah cukup lama 8 bulan berjalan, terus kita terbina oleh Allah, terus kita dibimbing oleh Allah untuk terus bersyukur. Ya, bersyukur mungkin dengan kenapa kok bersyukur ujian kok seperti ini bersyukur kita bisa banyak beradaptasi dengan anak-anak, bisa berkumpul dengan suami, bisa berkumpul dengan anak-anak. Mudah-mudahan mungkin itu jadi satu hikmah. Dan tawakal pasrah kepada Allah. Dengan kepasrahan insya Allah Allah akan memberikan nilai tersendiri bagi kita sebagai hambanya yang penuh ketawakalan dan bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Mudah-mudahan ilmu yang akan diberikan oleh Kang Febri pada hari ini menjadikan satu tambahan ilmu bagi kita. Sehingga terus kita, ya mungkin yang kemarin sudah agak down menghadapi anak-anak, sekarang kita bangkit lagi, semangat lagi. Ya, kita kumpulkan kekuatan kita lagi, ya, untuk bisa memberikan pendidikan kepada anak kita, ya, dibantu mungkin kami memberikan titian-titian dan panduan-panduannya, dan kerjasama yang kami sangat harapkan, ya, dari ayah bunda dengan kami pihak sekolah tentunya akan membuahkan satu hasil yang maksimal. Saatnya nanti ketika sudah dibolehkan, apakah itu tatap muka di rumah, apakah mungkin yang paling idealnya adalah tatap muka di sekolah, saatnya sekarang nanti kalau ada sudah masuk waktunya, insya Allah kita akan laksanakan. Kalau sampai saat sekarang, kita insya Allah, mungkin nanti kita juga tidak dengar sudah boleh kita mengadakan tatap muka di sekolah, mungkin nanti kita ada minta masukan dari Kang. Dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Kang Febri yang telah menyempatkan waktunya dan telah menyempatkan memberikan kesempatan kepada kita untuk menuntut ilmu. Semoga ilmu yang diberikan kepada akan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan juga ucapan terima kasih kepada Kang Rahman dan Bu Neti sebagai perwakilan dari Darut Tauhid Peduli yang telah membuat kerjasama dengan kami, baik itu melalui santunannya yang sudah kita lakukan untuk anak-anak kita dan untuk orang-orang yang ada sekitar kita, yang mereka memberikan pembelajaran kepada orang yang ada di kelilingnya bahwa berbagi adalah suatu yang memang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, sudah coba kita ajarkan. Semaksimal mungkin yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak bagaimana mereka mensyukuri nikmat Allah, kita lakukan. Tapi mungkin kita belum sah secara maksimal seperti mungkin tahun-tahun sebelumnya. Kami ucapkan terima kasih Kang Febri, Bu Neti, dan juga ucapan terima kasih kepada pengurus POSG ya dengan peran sertanya dan kerjasamanya. Mungkin saat sekarang belum kelihatan, ya. Namun insya Allah ketika nanti sudah bertatap muka, mereka akan bukan beberapa kegiatan-kegiatan yang tentunya buat kemaslahatan kita semua. Dan sekarang kita sudah punya Darut Tauhid, ya, kita mungkin selalu ada kerjasama. Ya, mudah-mudahan ilmu-ilmu kita tetap bertambah. Dan kepada ayah bunda, andai kata mungkin dari pihak POSG menentukan beberapa ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan karena organisasi, pasti organisasi berkembang dengan ada dana-dana yang harus dikeluarkan oleh ayah bunda untuk organisasi POSG, mohon kiranya keikhlasannya, ya mohon kiranya hal ini bagian dari infak dan sodakoh yang mudah-mudahan jadi jembatan kita, wasilah kita agar doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu wasilah sodakoh adalah menjadi upaya doa kita diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik, orang tua dengan pihak sekolah, kami dengan POSG, kami dengan pihak Darut Tauhid, ya, mari kita sama-sama kuatkan, eratkan, ya, kekuatan kita, saling menguatkan, saling memberikan motivasi agar ujian yang sedang kita hadapi segera berakhir dan membawa hikmah yang terbaik buat kita dan segera anak-anak kita bisa berkumpul. Terus terang ayah bunda, Kang Febri, mungkin Kang Rahman, kita kalau sudah berbicara masalah ingin ketemu, kadang-kadang video call aja kita sudah nggak kuat untuk menahan air mata gitu kan. Mudah-mudahan tapi dengan air mata yang ada yang kita keluarkan, bagian kita kelemahan kita kepada Allah, memohon kepada Allah agar COVID segera berakhir, anak-anak dalam kondisi sehat, insya Allah mereka akan berkumpul kembali dengan kami di sekolah. Seperti ada yang kemarin, aku kepengen ke sekolah kegiatan seperti kemarin. Insya Allah, insya Allah ketika nanti sudah bisa masuk semua, akan kita buat kegiatan-kegiatan yang
menarik buat anak-anak, kegiatan-kegiatan yang membuat mereka ternyata memang berteman dengan teman-teman di sekolah itu akan suatu kegiatan yang menyenangkan bagi mereka. Mudah-mudahan doa-doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah dan rasa syukur kita kepada Allah dan kebersamaan, kekuatan doa dari kita semua, sekolah, POSG, anak-anak, orang tua, orang-orang yang ada di sekitar kita, mudah-mudahan menjadi kekuatan bagi kita bahwa memang perlu kita membutuhkan orang lain untuk saling menguatkan. Karena tanpa bantuan orang lain, mungkin hati kita akan lemah, ya, yang akan membuat kita terpuruk, menjadi putus asa. Insya Allah, kita bukan termasuk golongan orang-orang yang seperti itu. Semangat ayah bunda, semangat. Allah semangat ya Bu ya. Insya Allah pasti kita akan memberikan yang terbaik buat ibu-ibu. Masukan-masukan yang sudah ibu-ibu sampaikan kepada kami akan kami bahas besok Senin insya Allah. Hari Minggu insya Allah saya pulang dari sini setelah berbakti kepada orang tua. Senin kami akan mengadakan inovasi-inovasi baru dari masukan-masukan yang ayah bunda masukkan. Mudah-mudahan jadi pembelajaran yang menarik kembali bagi anak-anak. Dan mudah-mudahan hari ini pun ilmu yang akan ayah bunda terima menjadikan pembelajaran bagi kita untuk meningkatkan bagaimana semangat kita mendidik anak-anak kita ketika berada di rumah. Demikian, sekali lagi mohon maaf. Terima kasih lagi Kang Febri, terima kasih Kang Rahman dan Bu Neti dan semua ayah bunda yang sudah hadir di Zoom ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Alaikum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsir kepada Ibu Haja Umi Rosyiah. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya. Baik ayah bunda, seperti yang Bu Umi tadi sampaikan, kita harus lebih semangat sebelum kita ke acara materi inti parenting pada hari ini. Saya mohon waktunya Kang Febri, maaf. Saya mau lihat ibu-ibu, ayah bunda semua untuk semangatnya dulu ya. Biasanya anak-anak kalau disuruh tepuk-tepuk semangat. Saya mau lihat ibu-ibu nih sama ayah-ayah tepuk sukses. Nah, oke, Bu Guru siap ya? Semangat Bu In. Baik. Contoh dulu nih sama Bu Guru. Tepuk sukses. Di hati ada cinta. Di mulut ada doa. Ada karya. Sukses, sukses. Allahu Akbar. Gantian. Bu Guru mau lihat nih ayah bunda semua. Biar semangat. Sama-sama. Ayo Bumi yang di Jawa Tengah siap? Siap. Oke. Siap. Ya siap. Kang Febri tuh ikutan juga sepertinya. Assalamualaikum Kang Febri. Sebentar ya Kang Febri, saya mau lihat semangatnya ya Bunda dulu nih untuk kegiatan parenting nanti. Ya. Sukses. Ada doa. Karya. Sukses. Iya. Apa? Udah kelihatan nih, biar nggak ngantuk. Soalnya cuacanya mendung nih Bu di Depok Bu. Kalau di Jawa Tengah mendung atau tidak? Mendung. Oh, Ini sama udah hujan. Di sini udah hujan. Ya. Dan nanti kita menyimak materi dari Kang Febrinya tidak ngantuk, kayaknya udah kelihatan. Baik, untuk selanjutnya kita akan menggunakan materi inti parenting yang akan disampaikan oleh Kang Febria Fajri, MNLP CHT. Namun sebelumnya saya akan membacakan biodata beliau. Nama Febria Fajri, MNLP CHT, tempat tanggal lahir Bogor, 16 Februari 1982, pendidikan sarjana IPB Fakultas Peternakan, alamat Komplek Pertanian Citayam, status alhamdulillah sudah menikah dan dikaruniai 1 orang putra dan 2 orang putri. Aktivitas beliau sebagai motivator, senior trainer PT
Eko Sugesti Motivatindo yang telah berpengalaman memberikan training di bidang motivasi, karakter building, parenting, dan komunikasi dengan pendekatan NLP dan hipnosis. Kemudian beliau juga telah memberikan berbagai macam kegiatan seminar, training, workshop untuk perusahaan, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi. Baik, langsung saja ya Bunda. Disiapkan semangatnya, tambah semangatnya untuk menerima banyak ilmu hari ini, insya Allah untuk menambah semangat kita dan ayah bunda juga, bu guru semua di sini, insya Allah untuk kedepannya biar lebih semangat beraktivitas kembali. Amin. Silakan Kang Febri. Baik, makasih Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian atas kehadirannya dan makasih atas sinerginya. Sebelumnya mau cek sound dulu, suara saya kedengeran nggak? Mohon direspon. Bagus. Kedengeran. Bagus ya, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ayah bunda, di saat cuaca yang sendu ini kita masih bisa bersilaturahim. Sama di Citayam juga cuacanya agak sedikit menyegarkan, segar ya, mendung-mendung nggak jelas gitu. Mendung gelap. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim kembali di sini dalam satu ruangan. Ruangannya ruangan Zoom, ruangan dunia maya, yang memang ini sekarang menjadi salah satu alternatif dari kita untuk bisa saling sharing, saling belajar. Jadi ternyata di saat Allah memberikan sedikit keterbatasan pada kita, tapi di saat itu juga Allah memberikan ide-ide dan gagasan dalam pikiran kita agar bisa melewati keterbatasan tersebut. Kita terbatas dalam tatap muka dan yang lain-lain, tapi Allah berikan kita inspirasi dan ide-ide. Ada orang yang menemukan metode seperti ini, gitu ya. Yang dulu mungkin tidak laku metode seperti ini, walaupun disinyalir dari 2011 sebenarnya webinar ini sudah mulai muncul, gitu. Nah hari ini keterbatasan yang ada tersebut ternyata terjawab dengan sarana-sarana seperti ini, gitu ya. Artinya keterbatasan-keterbatasan ada yang hari ini kita temui, insya Allah selalu ada solusi kalau kita mau berpikir, kita mau berusaha untuk melewati itu semua. Baik, ayah bunda sekalian, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas semangatnya tadi, luar biasa, dipandu oleh bu guru yang semangat juga, gitu kan, membuat suasana mendung menjadi cerah. Saya udah salam belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai ini yang lupa nih, doa kita sebagai sesama muslim, gitu ya. Baik ayah bunda sekalian, hari ini saya diminta dengan tema yang luar biasa, tema yang sebenarnya semua orang sekarang sedang belajar. Jadi ketika ditanyakan terkait dengan pandemi, terkait dengan PJJ dan yang lain-lain, tidak ada satu sekolah pun, tidak ada satu orang pun yang punya pengalaman terhadap ini semua. Karena kita semua baru mengalaminya. Betul ya? Kita semua baru. Gitu. Pandemi yang seperti ini baru muncul, bahkan untuk generasi-generasi ibu kita juga. Ada sebelumnya jauh beberapa tahun lalu ketika adanya flu Spanyol. Gitu. Tapi hari ini semuanya sama. Jadi kalau ada yang bertanya kepada saya, kan gimana kan caranya? Kita semua saling belajar, kita semua saling mencari pola. Bahkan sekolah-sekolah pun sekarang sedang mencari pola. Gimana nih caranya dan yang lain-lain. Ya, alhamdulillah hari ini minimal di masa-masa pandemi ini kita bisa saling menguatkan, bisa saling memberikan inspirasi satu sama lainnya. Saya datang ke sekolah A, mendapatkan inspirasi dari sekolah tersebut, saya akan bawa ke sekolah yang berikutnya. Kemarin saya main ke Bengkulu, di situ ada gagasan yang luar biasa dari Bengkulu, saya akan bawa inspirasinya. Bahkan inspirasi semangat itu saya akan selalu bawa ke sekolah-sekolah yang lainnya. Di sini kita bisa nge-zoom, Bunda. Di sini kita bisa nge-zoom. Di sini kita relatif tidak kesulitan terkait dengan sinyal. Kemarin ada guru yang curhat ya dari Atambua, NTT dan Kupang. Mereka harus jalan 1 jam, 2 jam hanya untuk mendapatkan sinyal dan memberikan
pesan-pesan kepada siswa-siswanya. Itu juga kalau siswanya terima gitu. Kalau siswanya nggak punya sinyal, ada lagi di satu daerah yang guru patungan untuk membelikan HT. HT itu apa? Handy talkie ya, memberikan HT satu HT untuk 4 siswa dan guru ngajar via HT. Bayangin ngajar via HT. Kita via WhatsApp aja banyak yang sudah mulai berkeluh kesah, via handphone aja banyak yang sudah berkeluh kesah, ini via HT. Yang karena di sana nggak ada sinyal, jadi jaringan yang bisa masuk itu ya jaringan HT gitu. Nah itu luar biasanya. Nah saya mengatakan semangat di sana udah luar biasa. Saya akan bawa semangat dari timur ini untuk bisa saya sampaikan kepada teman-teman saya di tempat yang lain. Gitu. Baik, ayah bunda sekalian sebelum mulai materinya boleh dong minta komentarnya di kolom chat aja. Tidak usah bersuara. Ketika kita berbicara tentang PJJ, ketika kita berbicara tentang pandemi, apa yang Bunda rasakan? Atau apa yang ada di bayangan Bunda? Dan dengan kata pembelajaran jarak jauh, wah apa nih yang ada di bayangan? Lukiskan itu dengan 1 atau 2 kata. Harap-harap cemaskah? Optimiskah? Capekkah? Gabutkah? Silakan lukiskan itu melalui chat. Saya mau lihat gimana pandangan dari ayah Bunda dengan PJJ ini, dengan pandemi ini. Silakan. Ya, Bunda Kenzo. Iya, lagi mengetik. Silakan Bunda di chat tanggapannya dari Kang Febri. Boleh? Oke. Ayo, Bunda Zen. Nah, ada yang masuk Kang Febri. Ayo, Luar silakan. biasa apa nih? Mood anak suka naik turun. Luar biasa. Kalau mood bundanya gimana? Saya pengen nanya mood bundanya atau perasaan bunda. Kita nggak ke anak dulu. Bunda ngedenger PJJ itu gimana? Awalnya emosi. Mood. Mood bundanya juga sama naik turun. Oke, luar biasa. Berdamai dengan keadaan. Alhamdulillah. Ini komentarnya semakin kesini semakin bagus ya. Sudah mulai menyelami keadaan. Bundanya jadi galak gitu. Ya, ini saya dari bulan Juli awal berarti ya, bahkan sebelum Juli ketika awal-awal ingin masuk sekolah, ya karena udah ada keputusan dari Pak Menteri waktu itu bahwasanya pembelajaran tetap berjalan walaupun melalui jarak jauh. Nah saya udah mulai tuh diminta untuk ngisi-ngisi parenting. Mungkin lebih dari 30 sekolah. Ya kan, saya udah main ke Bengkulu, saya udah main ke Jawa Tengah, main ke Kalimantan untuk ngisi. Tapi mainnya via Zoom, ya, mainnya via Zoom. Sama sekarang juga kita bertemu dengan Bu Umi, walaupun kita di Depok, tapi Bu Umi di Brebes gitu. Brebes ya Bu ya? Brebes. Saya di Brebes nih. Masya Allah. No, kan kita bisa silaturahim walaupun jarak jauh. Nah, saya juga gitu, main ke beberapa tempat. Pertanyaan yang saya tanyakan itu sama di awal. Gimana perasaannya? Nah, ketika awal-awal tuh di bulan Juli, Agustus itu negatif semua. Wah, nyerah, bendera putih, mama pingsan, harus nyediain tensimeter. Tuh alat ukur apa coba tensimeter? Darah tinggi harus nyediain tensimeter katanya. Harus nyediain macam-macam. Nah, kenapa di awal ini yang saya tanyakan? Kira-kira kenapa Bunda ini saya tanyakan di awal? Oh, ini ada iklan dulu. Kenapa ini di awal saya tanyakan? Karena ini penting. Kenapa penting? Penting untuk kita semua agar kita bisa menyikapi PJJ ini dengan baik. Contoh gini, boleh ikutin nggak gerakan saya? Boleh diikutin? Nah, biar kita agak seru ya. Boleh diikutin? Pikiran? Semua bareng-bareng. Pikiran? Perasaan? Dan tubuh? Satu sistem. Oke. Maksudnya apa? Ini akan kita bahas. Kenapa saya di awal bertanya terkait dengan mindset? Kenapa saya di awal bertanya terkait dengan perasaan? Kenapa? Karena mindset kita akan menentukan perasaan kita. Sekali lagi ya, mindset kita akan menentukan perasaan kita. Mindset kita akan menentukan perilaku kita. Kalau kita punya mindset negatif, maka perasaan kita juga nggak nyaman. Perasaan kita juga negatif. Baik itu emosi, kesel, dan yang lain-lain. Kalau mindset kita positif, perasaan kita juga positif, perilaku kita juga positif. Jadi tindakan kita itu dipengaruhi oleh mindset. Makanya kalau kita ikutan seminar-seminar pengembangan diri secara umum, gitu, kita akan tahu bagaimana caranya mengubah kualitas hidup kita, mengubah kehidupan kita, bahkan mengubah bagaimana
bukan takdir, rizki kita, gitu kan ya. Kalau seminar finansial itu dimulai dari mindset awalnya. Kenapa? Karena mindset menentukan perilaku. Mindset itu menentukan perilaku. Contoh gini Bunda, ada orang yang punya mindset atau yang ada dalam pikiran orang tersebut, paradigma orang tersebut adalah I hate Monday misalnya. Ketika orang udah memiliki mindset I hate Monday, kira-kira bagaimana perasaannya ketika minggu malam? Resah. Gitu kan ya, minggu malam tuh udah resah, ya Allah besok udah Senin lagi, besok udah kerja lagi, gitu. Terus bangun pagi hari Senin, ketika bangun pagi hari Senin gimana perasaannya? Kemungkinan besar nggak akan semangat, gitu. Kemungkinan besar nggak semangat. Kenapa? Karena yang ada dalam pikirannya udah I hate Monday. Coba orang-orang yang ada dalam pikirannya adalah setiap hari yang Allah berikan kepada saya itu adalah kesempatan. Setiap hari yang Allah berikan kepada saya itu adalah bagian dari anugerah. Maka setiap dia bangun pagi, dia bangun dalam keadaan bahagia. Karena di pikirannya, di settingnya kayak gitu. Ya, jadi walaupun besok hari Senin nggak resah, ya udah Senin lagi, nggak ada kata-kata seperti itu. Kenapa? Karena besok adalah peluang buat dia. Besok adalah anugerah kalau memang besok dibangunkan. Nah, terkait dengan pandemi ini, bagaimana mindset kita terkait dengan pandemi? Ini akan menentukan bagaimana kita bersikap. Kalau yang ada di kepala kita pandemi ini, ya Allah, gara-gara pandemi ini semua jadi kayak gini. Ya, gara-gara pandemi ini semua jadi seperti ini. Gara-gara corona nih, jadi semua harus pembelajaran jarak jauh. Gara-gara corona, akhirnya apa ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya ibu merasa capek. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya para bunda merasa, iya itu gara-gara corona kita jadi harus ngajar juga gitu dan yang lain-lain. Itu yang pertama ya. Padahal kalau kita bisa pandang corona ini dari sisi yang positif, gitu. Tugas kita kan itu ya, tugas kita merespon. Kita nggak bisa menghentikan corona ini. Yang harusnya kita paham adalah corona ini hadir di muka bumi ini bukan cuma di Indonesia, ya, hadir di muka bumi ini atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bisa jadi ini adalah skenario Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan tarbiyah dan pendidikan kepada kita, untuk memberikan pembelajaran kepada kita corona ini, betul nggak? Betul. Nah, kalau sampai dalam pikiran kita masih mengatakan, ya Allah, ini kayak gini nih gara-gara corona. Kita masih mengatakan gara-gara corona, jangan-jangan kita juga tidak bisa menerima apa yang telah Allah putuskan kepada kita. Itulah kenapa kita nggak bisa bersyukur. Orang keputusan Allah aja kita nggak terima, gitu loh. Makanya, agar hati ini lapang, yang pertama kali di pikiran kita adalah terima ini adalah bagian dari sesuatu yang memang harus kita jalani. Bagian dari terindah. Bahkan di dalam dunia pendidikan, saya sempat mengatakan bahwasanya cobalah kita jadikan bahwasanya masa-masa pandemi ini bagian dari variabel pendidikan. Bisa nggak kira-kira menjadikan corona ini, menjadikan pandemi ini bagian dari variabel pendidikan? Bisa. Contoh gini, boleh nggak saya bercerita? 2 tahun yang lalu, anak saya itu kelas 5, sekarang udah kelas 7 ya. 2 tahun yang lalu anak saya kelas 5, dan waktu itu kalau kelas 5 di sekolah kami, itu setiap tahunnya rutin untuk mengadakan outing. Mereka akan outing ke Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, di awal tahun pembelajaran, orang tua semuanya dikumpulkan. Mereka dikumpulkan untuk mendengarkan paparan dari sekolah lesson plan. Kalau bahasa kita lesson plan, selama 1 semester ataupun 1 tahun kegiatan anak-anak kelas 5 ini. Dipaparkanlah. Ada beberapa targetan yang ingin dicapai. Salah satunya adalah anak-anak mandiri, anak-anak punya mimpi, anak-anak berani untuk menggapai mimpinya mereka, anak-anak punya semangat untuk memperjuangkan mimpinya, dan di samping pembelajaran-pembelajaran lain seperti ekosistem, habitat, dan yang lain-lain. Maka tetap diputuskan waktu itu sama seperti tahun kemarin, sarana pembelajarannya ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, gitu ya. Sama seperti tahun sebelumnya, sarana pembelajaran ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi belajar mandirinya di situ, belajar kedisiplinannya di situ, dan yang saya sebutkan tadi itu belajarnya di situ. Orang tua semuanya sepakat. Terus besok hasil presentasi dan kesepakatan itu disampaikan kepada anak-anak. Guru mulai membangun mimpi anak-anak. Baik, alhamdulillah selama 9 bulan ke depan, kira-kira 9 bulan ke depan, 9 atau 10 bulan ke depan, kita akan belajar di tempat yang luar biasa itu Taman Nasional Ujung Kulon. Lihatin filmnya. Anak-anak tertarik dengan filmnya. Di situ mereka nyusurin sungai, ada buayanya, dikawal oleh para rangers, mereka melihat jejak kaki badak, bagaimana indahnya habitat di sana, mereka snorkeling dan yang lain-lain. Seneng nggak anak-anak?
Senang dan anak-anak mengatakan kita siap ke sana. Jadi itu jadi bagian dari mimpi anak-anak. Akhirnya anak-anak diajarkan untuk punya mimpi. Ya, saya punya mimpi, saya pengen ke Taman Nasional Ujung Kulon. Saya punya targetan, saya pengen ke Taman Nasional Ujung Kulon. Tapi pembelajaran kedua yang harus anak-anak dapatkan itu bukan cuma mimpi, tapi mereka juga harus berani memperjuangkan mimpinya. Gimana caranya? Guru mengatakan bahwasanya untuk pembelajaran ke Taman Nasional Ujung Kulon biayanya sekitar 3 juta lebih. Dan kita dengan orang tua sudah sepakat bahwasanya untuk ini ditanggung oleh anak-anak semuanya. Jadi anak-anak yang harus bayar. Bukan melalui uang jajan. Jarang di kami anak-anak yang dikasih uang jajan. Gitu ya. Bahkan anak saya tuh sampai dengan kelas 6 SD nggak pernah dikasih uang jajan tetap. Kalau mau sesuatu, minta. Kalau saya sanggup belikan. Kalau enggak, bersabar. Gitu. Jadi ada uang jajan rutin harian. Nah, bagaimana caranya dia mengumpulkan? Mereka semua, anak-anak kami yang kelas 5 itu berjualan. Di antara mereka ada yang berjualan, ada yang melakukan fundraising, ada yang nyuci setir mobil, dan yang lain-lain. Mereka mengumpulkan, baik secara individu ataupun per kelompok. Bahkan, kita fasilitasi untuk anak-anak kelas 5 itu untuk presentasi dan mencari dana sponsorship di beberapa perusahaan-perusahaan kenalan kami sebagai orang tua. Ada yang anak-anak presentasi di Pertamina, Angkasa Pura, dan instansi-instansi lainnya. Bulan Desember, ini yang luar biasa. Ini juga di luar ekspektasi kita. Bulan Desember, dana yang dikumpulkan itu sudah lebih dari 80%. Itu anak-anak semua yang nyari. Ya? Anak-anak semua yang nyari. Dapat dana dari Pertamina lumayan sekian. Dapat dari Angkasa Pura lumayan sekian puluh juta. Itu dana-dana presentasi dan sponsorship yang mereka dapat itu luar biasa. Yang presentasi siapa? Anak-anak kami kelas 5. Jadi mereka berani memaparkan mimpi mereka. Tapi disinilah justru pembelajarannya. Apa? 2 tahun yang lalu ingat di Banten ada kejadian apa? Tsunami. Benar ya? Di Banten ada kejadian tsunami. Apa yang terjadi saat itu? Taman Nasional Ujung Kulon ikut terkena dampaknya. Dan ketika Taman Nasional Ujung Kulon kena dampak tsunami, kita baru bisa memastikan mungkin sekitar 6 bulan ke depan baru boleh dikunjungi. Artinya apa? Anak-anak di bulan Maret itu nggak bisa ke Taman Nasional Ujung Kulon. Anak-anak down nggak? Down. Anak-anak sedih nggak? Sedih. Melihat anak-anak sedih, orang tua jadi ikut sedih juga. Anak-anak down, orang tua down, guru-guru down. Kenapa? Karena perjuangan mereka selama ini ngumpulin dana, segala macam presentasi kemana-mana, harus batal gara-gara itu semua. Alhamdulillah, waktu itu Allah memberikan saya sedikit inspirasi, entah gimana caranya, saya langsung berpikir, Taman Nasional Ujung Kulon itu sebenarnya tujuan pembelajaran atau sarana pembelajaran? Nah, kita harus bisa memisahkan antara tujuan dengan sarana. Ternyata itu cuma sarana. Tujuan kita kan anak-anak mandiri. Anak-anak punya mimpi. Itu udah tercapai. Anak-anak punya mimpi, anak-anak berhasil mengejar mimpi mereka, gitu kan ya. Nah, makanya ketika orang tua ngumpul dengan para guru, yang pertama kali saya sampaikan adalah, Alhamdulillah hari ini Allah memberikan pelajaran lebih kepada kita. Tahun sebelumnya, mereka berhasil ke Taman Nasional Ujung Kulon. Anak-anak coba belajar, mereka punya mimpi, mereka memperjuangkan mimpinya, mereka berani mengusahakan mimpinya. Tapi tahun ini Allah ajarkan hal yang jauh lebih dibandingkan dengan mereka. Orang tua lain bengong tuh. Kok malah Alhamdulillah sih katanya. Saya bukan bersyukur di atas musibah yang terjadi, tapi hari ini Allah memberikan kurikulum berbeda pada kita. Apa kurikulumnya? Kurikulum yang Allah berikan adalah bahwasanya kita boleh punya mimpi, tapi untuk masalah hasil akhir itu adalah Allah yang menentukan. Anak-anak harus belajar bahwasanya saat mereka punya mimpi, mereka memperjuangkan, Allah penentunya. Itu keren nggak kurikulumnya? Kalau menurut saya itu keren. Yang kedua, anak-anak harus belajar move on. Hari ini kan anak-anak pada ngedown, sedih. Ini saat yang tepat bagi kita untuk mengajarkan anak-anak move on. Hari ini berapa banyak orang tua yang mengajarkan anaknya siap sukses tapi nggak siap gagal. Hari ini berapa banyak orang tua yang mengajarkan anaknya untuk siap mendapatkan sesuatu tapi nggak siap untuk kehilangan. Nah, padahal bukan seperti itu kehidupan. Hari ini kita ajarkan anak-anak kita untuk hari ini kita nggak tercapai mimpi kita. Tapi ini bukan akhir segalanya. Kita masih bisa belajar kok semuanya. Masih ada alternatif lain. Kita carikan alternatifnya Waikambas di Lampung, Bodogol, dan Baluran di Jawa Timur. Akhirnya kita pilih waktu itu Bodogol yang cukup dekat lokasinya karena persiapan waktu itu mepet. Yang ingin saya sampaikan adalah ternyata kurikulum yang paling keren itu adalah kurikulum yang memang ternyata langsung disajikan oleh Allah. Saya nanya nih sekarang, berapa tahun kita belajar PMP? PMP, ya Allah ketahuan saya zaman tahun berapa ini? Berapa tahun kita belajar PPKN? Berapa tahun kita belajar masalah akhlak? Berapa tahun kita belajar masalah moral? Berapa tahun kita belajar masalah budi pekerti? Dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 12. Tapi kenapa kenakalan remaja makin banyak? Kenakalan remaja makin banyak.
Padahal guru sering mengatakan, kenapa kenakalan remaja justru bertambah dan makin banyak ke sini? Karena itu tadi, proses pembelajaran itu cuma lewat mulut, cuma lewat narasi. Terkadang guru pun menyampaikan lewat narasi ini nggak lewat hati. Iya nggak? Kalau cuma lewat narasi, yang mendengar kuping, kesadaran nggak muncul. Ketika kita berbicara masalah sabar, anak-anak mendengar, oh iya sabar tuh keren gitu kan ya. Tapi anak-anak nggak mengalami langsung. Nah justru kurikulum yang paling keren adalah ketika anak-anak mengalami langsung. Kita ngajarin nih, saya ngajarin ke anak tentang sabar. Saya ceritain bagaimana Rasulullah SAW sabar dimaki-maki oleh pengemis Yahudi tua yang buta gitu kan ya. Padahal setiap hari itu pengemis disuapi oleh Rasulullah SAW. Itu cuma sekedar narasi. Anak-anak, oh iya, nge. Tapi berikutnya adalah ketika saya nyetir mobil di Depok, di Margonda, ternyata macet. Saya pencet klakson sekenceng-kencengnya dan berteriak-teriak, maki-maki orang. Kira-kira pembelajaran yang saya ajarkan itu hilang nggak? Hilang. Harusnya proses pembelajaran itu ada di situ. Ketika macet gitu kan, anak-anak berkeluh kesah. Ya Allah, Bi, macet, Bi, ntar kita terlambat. Terus gimana sayang? Apa yang bisa kita lakukan? Kamu marah-marah kayak gini, macetnya selesai nggak? Enggak. Itu pembelajaran. Belajar untuk sabar. Nah, dalam kehidupan ini, terkadang kita sudah mengusahakan semuanya dengan maksimal, tapi Allah berencana lain. Disitulah Allah ingin menguji kita dengan kesabaran. Itu baru kurikulum keren. Makanya kalau kita bisa memandang ini dengan positif pandemi ini akan luar biasa. Yang kedua, Bunda, kenapa kita harus pandang dengan positif? Bu Hajah, kepala sekolah kita tadi sudah mengatakan dengan luar biasa bahwasanya orang tua adalah madrasah utama. Salah satu penyebab rusaknya generasi sekarang, kira-kira apa, Bu? Salah satu rusaknya generasi sekarang. Boleh lewat chat? Siapa? Salah satu penyebab rusaknya atau berantakannya generasi saat ini apa? Salah satu, boleh disebutkan penyebabnya? Moral, akhlak. Akhlak, apalagi? Apa gadget? Oke, apalagi? Tekno, gadget, apalagi? Tidak adanya teladan. Ketidakadanya keteladanan luar biasa. Kenapa anak-anak lebih senang main gadget? Karena orang tuanya nggak seru di rumah. Ya nggak? Karena orang tuanya justru memfasilitasi. Saya mengatakan ini di anak-anak TK terutama. Anak-anak tuh lebih senang main sama orang tuanya. Cuma gara-gara orang tuanya nggak mau repot, akhirnya gadget jadi sarana pembelajaran. Ujung-ujungnya nanti ketika anak-anak sudah kecanduan, orang tua yang pusing sendiri. Padahal awalnya siapa yang memberikan gadget itu? Kita orang tua. Nah, salah satu rusaknya masalah generasi bangsa saat ini adalah waktu berkualitas yang orang tua berikan kepada anak-anaknya. Betul nggak, Bu Umi? Iya. Benar ya? Waktu berkualitas yang orang tua berikan kepada anak-anaknya. Jarang sekali orang tua yang bisa memberikan waktu berkualitas pada anak-anaknya. Kenapa anak-anak lebih senang main dengan handphone? Karena seru. Ketika ngobrol sama orang tua ya begitu. Berapa selama 24 jam berapa lama orang tua ngobrol sama anaknya? Dari berapa jam itu obrolan orang tua dengan anaknya apa? Kalau nggak perintah, marah-marah. Ya kan? Kalau nggak perintah, marah-marah. Akhirnya anaknya ketika sama orang tua bosan. Jarang orang tua yang ngerangkul anaknya, mendengarkan cerita anaknya, dan yang lain-lain. Ketika kita nggak memiliki waktu berkualitas dengan anak-anak kita, maka tunggulah ketika anak-anak kita usia 14 tahun, dia juga nggak akan punya waktu dengan kita. Dan biasanya penyebab rusaknya anak-anak itu ya itu tadi, karena dia nggak merasa dihargai oleh orang tua, nggak diterima oleh orang tua dulu nggak perhatian sama dia, dan macam-macam. Makanya saya di YouTube saya tuh ada salah satu pembahasan singkat, yaitu tentang hadiah terindah orang tua untuk anaknya. Bukan barang, tapi hadiah terindah orang tua untuk anaknya adalah waktu yang berkualitas. Nah, masa-masa pandemi ini banyak orang yang diminta untuk stay at home. Sekarang PSBB lagi kan. Ini saat yang tepat untuk kita memberikan hadiah terindah tersebut pada anak. Dan ini gratis. Gratis. Gitu. Anak-anak dibeliin mainan mahal. 2 tahun hilang, nggak berbekas, tapi anak-anak diberikan waktu berkualitas, anak-anak bahagia ketika bersama orang tuanya, itu terekam, dan itu akan mengokohkan jiwa dan mental mereka. Sekali lagi ya, anak-anak yang punya waktu berkualitas bersama orang tuanya, hasil studi mengatakan mentalnya lebih baik, karakternya lebih baik, akhlaknya lebih baik dibandingkan dengan orang tua yang justru tidak punya waktu berkualitas. Dan orang tua ini bukan cuma bunda ya, tapi ayah juga.
Bahkan penting sekali kehadiran ayah. Ini kalau ada para ayah nih, saya sering mengatakan salah satu permasalahan negeri ini, ya 50% masalah negeri ini akan selesai kalau ayah mau ikut campur dalam pendidikan anak. Nanti ya kita akan bahas pelan-pelan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah mindset kita tentang pendidikan. Bunda, zamannya kita dulu, ini kita satu zaman nggak ya? Takutnya beda, maaf. Zaman saya zaman PMP masih. Sama ya kira-kira ya. Masih pada muda nih kita juga. Zamannya kita dulu, kita diminta belajar sama bunda kita, ya. Kita diminta belajar sama ibu kita dikasih semangat belajar sama ibu kita, bahkan kita digebrak-gebrak untuk belajar sama ibu kita. Tujuannya buat apa? Tujuannya supaya nilainya bagus, betul ya? Ayo nak belajar nak supaya nilainya bagus, dapat ranking. Kalau udah dapat ranking, lulus di sekolah, lulus dapat sekolah terbaik. Ayo nak supaya nanti dapat SMA 1 Depok, nah, kalau SMP kan gitu. Ya, supaya dapat sekolah terbaik. Habis dapat sekolah terbaik, di SMA masih disuruh semangat untuk belajar. Setelah semangat untuk belajar, dapat kampus favorit. Tahu nggak akhirnya ini yang melenceng? Apakah itu esensi pendidikan, Bunda? Ya ada noise, hujan ya. Mudah-mudahan jaringan di situ tetap bagus ya. Biasanya nih kalau hujan agak sedikit ini. Esensi pendidikan kan bukan itu. Esensi pendidikan itu bukan mengejar nilai. Zamannya Rasul ada pendidikan, tapi zamannya Rasul nggak ada rapot, benar ya? Nah, karena yang ada di kepala orang tua adalah nilai, yang ada di kepala orang tua adalah prestasi, ranking, dan yang lain-lain, akhirnya pendidikan bergeser. Harusnya ketika anak-anak belajar itu, anak-anak semangat belajar. Ketika belajar, dia menemukan sebuah pengetahuan. Dengan pengetahuan itu, dia menemukan sebuah kesadaran. Dengan kesadaran, harusnya dia punya karya yang dihasilkan. Pendidikan itu harusnya semakin tinggi pendidikan, semakin banyak kontribusinya di mata masyarakat. Gitu bukan, Bunda? Ya kan ya? Semakin tinggi ilmunya, semakin banyak kontribusinya, semakin banyak manfaatnya. Saya nih sarjana peternakan, ya kan? Harusnya saya punya solusi terhadap masalah peternakan yang ada di negeri ini. Tapi karena dulu tujuan saya ikut peternakan cuma sekedar kuliah, dan akhirnya dari kuliah itu saya dapat ijazah, udah selesai. Akhirnya sekarang, sedikit sekali anak-anak negeri yang walaupun nilainya bagus, tapi punya karya. Kenapa? Tujuan akhirnya kerja. Tujuan akhirnya kerja dapat uang. Tujuan akhirnya kerja makmur. Gitu. Akhirnya ini sampai ke sini terbawa, bahkan sampai PJJ terbawa. Gimana maksud terbawa? Esensi pendidikan sudah mulai melenceng. Contoh, kalau ada sekolah yang memberikan tugas kepada siswanya. Nah, tugasnya hari ini adalah kamu membantu orang tua. Ya, nanti kamu bantu orang tua di nyapu. Nah, tugasnya dikumpulkan dengan cara apa? Difoto, udah gitu diupload ke media sosial. Udah ya sampai situ ya. Tapi karena orang tua di kepalanya cuma ada, yang ada di kepalanya itu cuma memenuhi contreng, paham yang memenuhi contreng ya? Ini tugas ada 5, gimana caranya contrengan 5 itu selesai, supaya nilai anaknya bagus, cuma itu doang. Akhirnya esensinya nggak dapet. Ini saya lihat sendiri, ada bapak yang ribet cuma untuk foto anaknya. Ya kan? Nak foto dulu, nak foto. Aduh, kurang maju. Aduh, matanya kurang ngelirik dikit. Itu sampahnya tuh sapunya kenain sampah. Akhirnya itu anaknya kesel sendiri. Setelah difoto, nyapunya diterusin nggak? Nggak diterusin. Dapat nggak esensinya? Udah gitu bapaknya cuma ngupload. Wah, sehari hashtag sekolah A membantu ibu. Apanya ngebantu? Saya bahkan bilang, ya Allah ini kita ngajarin pencitraan sejak dini. Ya kan? Anak-anak SD diajarin pencitraan cuma dengan difoto, habis difoto selesai udah gitu. Yang penting dapat contrengan. Bahkan ada tugas-tugas sekolah yang ketika deadline itu bunda yang ngerjain. Ada tugas-tugas sekolah yang ketika deadline itu bunda yang ngerjain. Terus esensinya dapat nggak buat anak? Enggak, yang penting dapat nilai anaknya. Anak dapat nilai, tapi anak kehilangan tanggung jawab. Anak kehilangan tanggung jawab. Anak kehilangan apa lagi? Ya kehilangan yang namanya disiplin dengan dirinya sendiri. Ya, semakin kita kerjain tugasnya, semakin anak nggak merasa tanggung jawab dengan tugasnya. Gitu. Nah di TK ini apa? Gitu. Jadi TK ini apa? Di TK ini fasenya fase apa? Fase dibantu orang tua mungkin jauh lebih banyak di TK ini. Bahkan fase-fase di awal di TK ini adalah fase-fase kalau belum selesai dengan motoriknya, latih motoriknya dulu. Betul ya Bu ya? Nah, belum selesai dengan motorik kasarnya, latih motorik kasarnya terlebih dahulu.
Justru masa-masa RA, masa-masa TK ini adalah masa-masa kesempatan Bunda untuk mendampingi anaknya dengan luar biasa. Nanti kalau udah SMP, kita sendiri juga kadang nggak ngerti pelajarannya. Kalau TK kan kita bisa ngajak main-main bareng, bercerita bareng, walaupun ada video dari guru, walaupun ada link Zoom dari guru, tapi itu tadi. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya pendidikan ini tanggung jawab siapa, Bunda? Pendidikan ini tanggung jawab siapa? Tadi Bu Umi sudah menyampaikan, pendidikan ini tanggung jawabnya orang tua. Makanya ketika hari ini, masa-masa pandemi ini, Allah justru mengembalikan tanggung jawab itu kepada kita. Jangan-jangan selama ini saya, beberapa orang tua, kebanyakan orang tua, justru hari ini berlepas tangan dari tanggung jawab pendidikan, kita bayar sekolah dengan bayaran mahal, kita berharap akhlaknya baik, kita berharap diajarkan ibadah, kita berharap ujung-ujung anak-anak lulus dengan hal yang kita inginkan. Gitu. Sementara di rumah kita nggak ngapa-ngapain. Hari ini Allah kembalikan kepada kita. Betul nggak? Karena Allah balikin lagi nih kepada kita. Nah, artinya sekarang, kalau kita berkeluh kesah dengan keadaan itu, jangan-jangan di kepala kita, di mindset kita, bahwasanya pendidikan itu bukan tanggung jawab kita. Atau yang ada di mindset kita masih selama ini, apa masihnya? Masih berpikir bahwasanya ya orang tua sekolah sebagai main system dalam pendidikan. Sekolah itu supporting system. Kita butuh sekolah nggak? Butuh kita sekolah. Buat apa? Supporting system. Ada hal-hal yang mungkin nggak bisa kita kerjakan, tapi main sistemnya itu tetap di kita. Kurikulum itu bahkan kalau perlu yang merancang itu kita cari kurikulum yang sama dengan sekolah apa. Anak saya tipenya tipe kinestetik banget. Itulah kenapa saya mencarikan untuk anak saya di sekolah alam. Padahal hati saya pengennya anak saya di sekolah Islam terpadu seperti itu, tapi nggak cocok kan? Makanya saya carikan sekolah alam. Saya lihat nih kurikulumnya apa nih kira-kira. Gitu Bunda sekalian. Jadi hari ini jangan-jangan kita berkeluh kesah, jangan-jangan kita nyerah, jangan-jangan kita mengatakan bendera putih karena kita terbiasa untuk menyerahkan tanggung pendidikan itu kepada orang lain. Ingat, besok-besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita yang dimintai tanggung jawabnya. Nah, kalau kesadaran ini muncul, mudah-mudahan pandemi ini kita mendampingi anak-anak di masa-masa PJJ ini nggak terlalu sulit. Alhamdulillah. Sampai sini oke ya? Oke. Oke, alhamdulillah. Bu Santi, waktu saya berapa menit lagi ya? Sampai jam 10, Kak. Sampai jam 10. Oke. Saya cuma beberapa menit lagi, nanti sampai jam 10-nya kita tanya jawab ya. Supaya enak. Alhamdulillah. Kita mulainya kan lewat tadi. Oke, baik. Para Bunda, alhamdulillah, itu mindset yang ingin kita bangun. Di awal itu mindset yang ingin kita bangun. Jadi kalau mindset ini positif, insya Allah rasanya juga positif, sikap yang ada dalam diri kita juga positif. Karena tadi mindset mempengaruhi perilaku. Mindset mempengaruhi perilaku. Yang kedua, agar PJJ ini berjalan dengan baik, butuh adanya sinergi yang baik juga antara semua pihak. Siapa aja itu? Sekolah dengan rumah. Itu ada sinergi. Apa program sekolah? Sekolah akan memaparkan programnya. Ditangkap di rumah. Bagaimana rumah juga ikut menjalankan program ini. Nah, yang kedua adalah sinergi yang baik antara siapa? Antara ayah dengan bunda. Ini penting sekali. Antara ayah dengan bunda, adanya sinergi yang baik. Apa yang bisa ayah bantu? Apa yang bisa bunda kerjakan? Dan seterusnya. Gitu. Bagi-bagi tugas. Kita punya 5 anak. Ayah fokus kemana? Gitu. Nah, adanya sinergi yang baik itu antara satu rumah dengan rumah yang lainnya bisa jadi polanya berbeda, betul ya? Ada satu rumah yang orang tuanya kerja dua-duanya, kerjanya kantoran. Ada satu rumah yang orang tuanya wirausaha, gitu kan ya? Jadi punya banyak waktu. Ada orang yang justru terkena dampak dan terkena PHK, macam-macam gitu. Nah, ini pola sinerginya berbeda. Tapi yang ingin saya tekankan adalah di rumah itu, baik pun ayah ataupun bunda, punya mindset yang sama bahwasanya pendidikan itu adalah tanggung jawab kita, termasuk para ayah. Bunda selama PJJ ini banyak diskusi dengan para ayahnya nggak? Banyak diskusi nggak? Bagi-bagi peran nggak sama ayahnya? Capek loh kalau sendiri, benar ya? Para ayah yang hadir di sini gimana? Membantu nggak untuk PJJ ini? Nah ini deh saya bahas deh. Walaupun tadi nggak ada niatan gini loh. Pernah bagi tugas. Alhamdulillah gini loh. Bunda, mendidik itu tugasnya siapa?
Tugasnya orang tua. Orang tua itu siapa yang paling utama? Yang punya tanggung jawab besar terhadap pendidikan anak itu siapa? Ya. Hah? Siapa? Ayah apa bunda? Oh, pada malu-malu jawab via chat. Suaranya dimatikan. Ayah atau bunda? Bunda. Saya kasih tahuin ya. Saya kasih tahuin, ayah bunda sekalian. Ini warisan turun-temurun yang harus mulai kita benahi. Tanggung jawab utama pendidikan itu adanya di tangan ayah, bukan di tangan bunda. Yang bertanggung jawab atas pendidikan itu adanya di tangan ayah, bukan bunda. Sekali lagi, ayah. Ini saya berkali-kali ngomong ya, saya sebagai seorang ayah. Ayah. Ya, ya para ayah dengar. Ayah ada nggak ayah? Para ayah ada denger nggak nih? Ayah yang bertanggung jawab dengan pendidikan anak, sementara bunda itu adalah pelaksana teknis. Tadi Bu Haja Umi mengatakan bahwasanya bunda itu madrasah buat anak-anaknya. Betul, bunda itu madrasah. Tapi kepala sekolahnya siapa? Ayah. Ya, Kepala sekolahnya ayah. Bayangkan kalau madrasah nggak ada kepala sekolahnya, apa yang terjadi? Coba kita cek ya Bu Umi, coba hilang sebulan aja Bu. Kira-kira hilang sebulan, nggak bisa ditelepon, nggak bisa diapa-apain. RA bingung nggak? bingung lah. RA bingung gitu kan ya, guru-guru juga bingung. Nah bunda juga bingung nih kalau nggak ada kepala sekolah di rumah. Bunda, karena kita muslim, panduan kita berarti Al-Quran ya. Coba tolong sebutkan siapa pendidik yang disebutkan di Al-Quran seorang wanita. Boleh nggak sebutin? Siapa pendidik wanita yang disebutkan di Al-Quran? Nah gitu. Kalau berbicara parenthood menyebutkan, atau di Al-Quran itu menyebutkan parenthood itu, para pendidik itu adalah ayah. Saya sebutin satu-satu. Ada ayahanda Luqman, disebutin di Al-Quran ya. Ada Ali Imran, disebutin di Al-Quran. Ada ayahanda Ibrahim atau Nabi Ibrahim. Ada Nabi Yakub, ada Nabi Zakaria. Ada 17 dialog bunda di Al-Quran. Ada 17 dialog di Al-Quran antara orang tua dengan anaknya. 17 dialog. 14 dialog diantaranya adalah antara ayah dengan anaknya. Dan yang paling sama-sama kita tenar dialog yang suka dibaca ketika seminar-seminar parenting itu adalah surat Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Itu yang ngomong ayahanda Luqman kepada. Kenapa ayahanda Luqman sampai ngomong seperti itu? Karena ayahanda Luqman tahu bahwasanya dia yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, itu siapa? Buat para ayah, dia kepala keluarga gitu. Ayah punya tanggung jawab besar untuk itu semua. Gitu. Nah hari ini, sekarang bunda, coba kita jawab pertanyaan dengan jujur. Yang ngambil rapot, itu ayah apa bunda? Bunda. Ya. Anak punya masalah di sekolah. Yang ngurusin masalah anak di sekolah, ayah apa bunda yang datang? Bunda. Anak kena kasus, ditangkap polisi, itu yang paling pusing, bingung, sampai nangis, tergopoh-gopoh, itu ayah apa bunda? Bunda. Terus mana ayahnya? Penelitian KPAI di Depok, nanti para guru boleh ngecek, para ibu-ibu boleh ngecek. Hasil studi KPAI di Depok, anak-anak yang melakukan kenakalan remaja atau pelaku kenakalan remaja di Depok. Siapa? Bukan. Halo? Bu Ain. Siti Vincenzo. Ada yang ngomong sama saya ya? Bukan ya? Baik, biar enak sama-sama hostnya mungkin mic-nya di-mute-kan dulu atau dinonaktifkan buat partisipan. Ya baik Kang, tunggu. Oke, terima kasih. Oke, hasil penelitian dan studi di Depok itu menunjukkan, ini teman-teman KPAI yang ngeluarin datanya, itu menunjukkan bahwasanya
pelaku kenakalan remaja itu 90% dilakukan oleh anak-anak yang tidak dekat dengan ayahnya. Ini kalau saya bahas masalah ayah ini bisa 2 jam nih. Tapi ini yang ingin saya sampaikan tadi kan berkaitan dengan bagaimana ayah dengan bunda ini bersinergi. Nah maksudnya gini loh para ayah sekalian, kalau ada ayahnya tolong Bu agak sedikit diajak biar ayah juga bisa ngedengar langsung dari saya. Gitu. Hari ini zaman dimana kita serba saling mendukung, ya serba saling mendukung. Bunda, mohon maaf, bukan masa pandemi nih, bukan masa pandemi, di masa-masa normal. Bunda ngurusin rumah tangga itu berat? Enggak, Bun? Capek atau capek banget? Banget. Capek banget. Ditambah sekarang masa pandemi, tugas Bunda harus bertambah untuk mendampingi anak-anak. Itu semakin berat lagi. Kalau tidak dibagi beban ini dengan ayah, ya, maka ini akan lebih mumet. Apalagi, mohon maaf, banyak hari ini para ayah yang harus kita sadarkan, karena rata-rata punya mindset nggak mau tahu. Yang ada di kepala ayah, tugas ayah adalah nyari nafkah. Sementara urusan yang lain-lain itu urusan bunda, gitu. Padahal nanti di akhirat yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah ayah, gitu. Anaknya kenapa-napa, ayah yang ditanya, gitu. Nah, jadi gimana caranya bersinerginya? Kalau ketika ada para ayah yang mengatakan kami sibuk, kami bekerja, oke. Kapan ayah punya waktu luang? Ayah, saya mengatakan bukan ayah keren ya, tapi ayah yang punya kesadaran. Ya, dia ayah yang punya kesadaran, ketika dia banyak waktu untuk bekerja dan dia cuma punya waktu Sabtu Minggu ya untuk libur, maka Sabtu Minggu libur itu justru lebih banyak dia pergunakan untuk keluarganya, bahkan dengan anak-anaknya. Lebih spesifik dengan anak-anaknya. Jadi kalau para ayah hari ini mengatakan sayang sama anaknya, tapi nggak memberikan waktu dia kepada anaknya, gitu kan ya. Justru ketika dia libur, dia lebih ngopi bareng teman-temannya, nongkrong bareng teman-temannya, mancing dengan teman-temannya, main futsal dengan teman-temannya, sementara nggak punya waktu lagi dengan anak. Bisa jadi sayangnya ini nggak akan kerasa sama anak. Mungkin ayah mengatakan sayang karena ayah kerja keras untuk anak seharian. Tapi anak nggak cuma sekedar butuh itu. Anak butuh yang lainnya. Kehadiran ayah secara fisik dan psikis buat anak-anak itu dukungan moral buat anak-anak. Makanya anak-anak banyak yang terkuatkan ketika ada ayah di samping. Banyak anak-anak yang punya gagasan dan visi besar ketika dekat dengan ayah. Karena kalau ngobrol sama bunda jarang ngobrol masalah visi, tapi teknis. Tapi ngobrol sama ayah itu ngobrol berkaitan dengan visi besar. Nah, tugas bunda sekarang sadarkan para ayah. Ini banyak ayah yang hari ini nggak melakukan ini karena nggak punya kesadaran aja. Belum tahu aja teorinya. Tapi kalau udah tahu, insya Allah. Saya beberapa kali ngisi parenting buat kelas ayah, itu komentar dari bundanya positif. Kang, alhamdulillah nih Kang, biasanya ke bengkel nggak ngajak anaknya, sekarang ke bengkel ngajak anak laki-lakinya. Kenapa? Karena saya bilang, tugas ayah adalah salah satunya memaskulinkan anak laki-laki. Jadi kalau ada kegiatan kecowokan, ajak anaknya. Supaya anaknya itu nggak ikut arisan sama bundanya. Banyak anak cowok ikut arisan sama bundanya, ya Allah. Melehoy gitu. Melehoy. Jadi melehoy. Iya, ngumpulnya sama ibu-ibu semua. Yang ada di kepalanya yang dia lihat adalah gerakan-gerakannya para ibu-ibu. Cara ngomongnya ibu-ibu. Itu yang dia tiru nanti. Ayo main futsal, punya anak cowok, ajak anak cowoknya main futsal. Benerin mobil, ajak anak cowoknya benerin mobil. Benerin motor, ajak anak cowoknya benerin motor. Apalagi kegiatan kecowokan. Ajak. Jadi sisi-sisi kemaskulinan anak itu muncul. Gitu. Ya. Baik. Yang lain, apalagi yang bisa ayah lakukan? Yang kedua adalah salah satu peran penting nih, tolong dicatat baik-baik, nih mumpung direkam juga, nanti boleh diputar ulang. Salah satu hal penting yang bisa dilakukan oleh ayah di masa-masa pandemi ini, agar di rumah itu nyaman adalah menjaga kewarasan bunda. Ini penting banget. Iya betul. Ya, hari ini pernah dengar nggak kemarin kasus anak dianiaya sampai meninggal gara-gara PJJ? Iya. Ya kan? Yeah. Itu kan dilakukan oleh bunda yang dalam tanda petik nggak waras. Nggak waras itu dalam artian emosinya udah numpuk banget. Kesel dengan anaknya yang nggak punya semangat ngelakuin tugas, ditelepon sama gurunya tugas anak belum dikumpulin, rumah berantakan, ayah pulang cuma megang handphone doang, nggak mau tahu urusan anak, numpuk itu. Jadi minimal kalau ayah sibuk, ayah jaga perasaan bundanya. Beban banyak. Ayah sayang nggak sama anaknya? Sayang. Apa bukti sayang sama anaknya? Bukti paling penting. Bisa ditebak nggak? Bukti paling penting kalau ayah tuh sayang sama anaknya apa? Kasih handphone.
Nih saya kasih tahuin ya. Salah satu bukti penting, bukti nyata kalau ayah itu sayang sama anaknya adalah dengan mencintai bundanya sepenuh hati, membuat bundanya bahagia, membuat bundanya senang, itu adalah bukti sayang ayah pada anaknya. Kalau bunda bahagia, bunda senang, anak-anak dididik sama bundanya, anak-anak ikut bahagia. Iya nggak? Kalau ayah nggak bisa membahagiakan bunda, hati bundanya kesel, yang jadi sasaran siapa? Anak. Kalau bunda bahagia, ya kan anak numpahin susu gitu kan ya. Bunda paling bilang, ya Allah tumpah susunya ya sayang ya. Besok-besok hati-hati ya. Itu selesai. Tapi kalau bunda kepalanya udah mumet, udah nggak bahagia, tumpah susu. Ya Allah, kamu pel tadi itu tambah. Ya Allah, kamu tuh capein mama. Gitu. Nah, ini udah jadi kayak emak-emak nih saya. Tuh anak saya ketawa tuh ngeliatnya ya. Akhirnya kan kayak gitu, bener ya? Itu para ayah, kalau ayah bisa membuat suasana hati bunda itu bahagia, secara psikis itu bunda merasakan kenyamanan, maka anak-anak kita akan bahagia. Ya kan? Yuk nih, ada nge-zoom. Aku malas nge-zoom. Ayo bunda dampingi. Bunda akan sabar ngadepin anak-anak yang kayak gitu. Tapi Allah, kalau bundanya juga udah kesel, mumet, segala macem, ya sayangnya ada guru, nggak mau. Ya Allah, udah mau masih biarin nih nge-zoom gitu. Bawaannya kesel aja. Oke ya. Nah sekarang gimana caranya agar bundanya bahagia? Jangan bilang shopping ya. Salah satunya. Ini Mbak Bunda curhat banget. Beliin skincare, shopping gitu. Bukan itu. Bunda kalau punya masalah, Bunda luar biasa ini. Bu Ainun ya ini ya. Itu ketika masalah, maka akan masalahnya melalui cerita. Betul ya? Bahkan di hasil studi juga mengatakan kalau wanita itu punya 20.000 kata yang harus dikeluarkan setiap hari. Berbeda sama para bapak-bapak yang cuma 7.000 kata. Nah, oleh karenanya kalau ayah terlalu sibuk untuk bekerja dan punya waktu luangnya cuma malam, sediakan waktu luang tersebut buat para bunda. Gimana caranya? Dengan cara itu mendengarkan semua keluh kesahnya, curhatnya. Fisiknya nyaman dengan istirahat tidur, psikisnya juga nyaman ketika sudah terkeluarkan. Besok bangun pagi dalam keadaan segar dan siap untuk fight lagi. Gitu. Sepakat nggak? Kalau sepakat acungi jempol. Baik, itu ya tadi yang bisa saya sampaikan. Jadi banyak hal sebenarnya yang mungkin bisa kita diskusikan, tapi mungkin lebih enak via tanya jawab. Saya kembalikan lagi kepada Bu siapa ini? Kok namanya ganti-ganti? Bu Ain apa Bu Santi ini? Maaf tadi saya karena bacanya di situ Bu Santi, jadi saya bilangnya Bu Santi. Monggo, silakan Bu Ain untuk memandu kita untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Kang Febri, jazakallah atas segala materinya yang diberikan pada hari ini. Buat pencerahan kita juga semua ya Bunda. Di sini saya memberikan sedikit ringkasan tentang materi yang tadi sudah disampaikan sama Kang Febri, bahwa anak-anak itu akan berkualitas mentalnya jika orang tuanya pun untuk memaksimalkan kualitas waktunya untuk menceritakan segala aktivitasnya untuk anak-anaknya. Kemudian anak akan menemukan kesadaran esensi pendidikan adalah bukan sekedar nilai, prestasi atau ranking, namun anak di sini akan menemukan kesadaran, karya dan manfaat untuk orang lain. Kemudian pendidikan adalah tanggung jawab orang tua. Kemudian sinergi yang baik antara ayah dan bunda akan menghasilkan kualitas buat anak-anak terutama di rumah. Baik ayah bunda, jika ada yang mau ditanyakan, mungkin banyak ya yang mau ditanyakan, silakan langsung ditanyakan saja. Langsung saja ya Kang Febri ya, tidak usah pakai chat ya. Ya, silakan. Butnya kelihatan semua kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ainun. Saya duluan ini ya Bu Ain ya, izin ya. Oke, silakan Mama Safia. Iya. Assalamualaikum Kang Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan bundanya Safia. Iya Bunda, silakan. Menarik sekali tadi yang disampaikan sama Kang Febri mengenai pendidikan itu sebenarnya ternyata memang di orang tua ya Kang Febri ya. Nah, ini saya mau menanyakan masalah hubungannya ini dengan ini kan sudah mulai pembukaan pendaftaran SD nih. Jadi ini yang menjadi pertanyaan juga nih, karena kan memang sempat diskusi juga sama ayahnya Safia bahwa memilih sekolah itu ya intinya bukan kita berharap bahwa dengan sekolah yang bagus anak jadi pintar, jadi akhlaknya baik gitu kan, karena semua kan kembali ke lingkungan di rumah ya terutama ya. Betul. Nah, ini kalau untuk penentuan sekolah ini gimana ya? Apakah kita mengikuti sebenarnya minat dari anaknya atau kembali lagi sebenarnya yang menentukan adalah orang tua? Itu gimana ya Kang Febri? Soalnya mulai udah maknanya yang pusing nih sebenarnya nih nyari-nyari sekolah gitu. Karena kan kalau ngelihat anaknya kan mungkin sebenarnya lebih kemana gitu kan. Kalau anak kan mungkin kalau kita tanya dia kalau saya sempat ajakin kemarin survei sekolah ya pasti ngelihat sekolah ya milihnya yang sekolahnya keren bagus gitu kan ya. Iya. Jadi tapi kembali lagi kan bahwa ya sebenarnya bukan itu gitu kan, bahwa ya kembali lagi kan sebenarnya semua ke orang tua gitu kan. Nah itu gimana ya Kang Febri, ada masukan nggak sih, karena sempat ada agak-agak debat juga sama ayahnya. Jadi kalau ayahnya bilang ya udah pokoknya sekolah nggak perlu cari yang mahal-mahal gitu. Pokoknya kembali lagi ke kita orang tua gitu. Ada masukan mungkin dari Kang Febri? Oke, baik Bunda, terima kasih. Terima kasih. Bunda, kalau untuk SD jangan serahkan kepada anak untuk nyari sekolah, karena anak kan masih kecil ya, dia ngelihat banyak mainan ya, seneng. Karena anak-anak baru selesai TK ya dia akan berpikir mana yang menyenangkan buat dia, dan belum tentu itu yang terbaik gitu. Karena cuma ngelihat itu tadi, sekolahnya seru, enak. Bahkan anak SMP pun kita masih cukup dominan untuk intervensi. Kecuali nanti ketika udah SMA, udah bisa kita ajak diskusi, kita serahkan pilihannya, kita cuma memberikan masukan. Nah, yang berikutnya faktor apa faktor utama ataupun landasan utama ataupun penentu utama nih, ya kan, yang menjadi faktor utama dalam menentukan sekolah. Yang pertama adalah kalau saya nih ya, kalau saya bagusnya ayah itu, ayah lagi jangan. Kan tugas seorang ayah itu salah satunya kepala sekolah. Karena kepala sekolah itu kan dia namanya kepala sekolah itu kan dia harus sudah punya visi ya terkait dengan visi pendidikan. Nah, masing-masing ayah itu kalau bisa sudah punya roadmap buat anaknya. Ini salah satu yang lolos dari saya adalah saya tidak membuat roadmap buat anak gitu kan ya. Walaupun beberapa kali ini hanya targetan-targetan kecil. Kalau ayah sudah membuat roadmap buat anak, dia sudah menyusun nih kayak gini visi keluarga kita misalnya. Kita pengen visi keluarga kita adalah Al-Quran, akhlak, dan yang lain-lain. Maka dia akan cari sekolah yang sesuai dengan visinya. Kan ada sekolah yang mengedepankan akademis, ada sekolah yang mengedepankan Quran, ada sekolah yang mengedepankan akhlak, ada sekolah yang mengedepankan kepemimpinan. Nah, sekolah itu lagi-lagi saya bilang itu supporting system, main sistemnya kita. Jadi sistem utamanya itu kita. Ketika kita udah punya visi, kita nggak bisa nih mewujudkan ini tanpa partnernya itu sekolah. Sampai sini oke ya? Oh iya. Nah, maka cari sekolah yang seperti itu. Kalau masalah biaya dan segala macam, itu balik lagi kepada orang tua nanti. Mana yang prioritas dan yang lain-lain sesuai dengan kapasitas dan kemampuan orang tua nantinya. Ada sekolah yang sama-sama kan Quran dan segala macam bisa jadi. Bahkan nanti ada karakter-karakter anak kalau diobservasi. Nih kalau diobservasi ya, saya memilih sekolah dulu, assessment anak saya dulu. Ternyata karakter anak saya itu holistik. Nah, saya kan menentukan saya pengen anak saya pengennya masuk sekolah yang sifatnya kayak Islam terpadu, yang gitu-gituan ya, supaya dikuatkan di situ. Di rumah tinggal penguatannya doang. Ternyata nggak bisa hasil assessment-nya. Kenapa? Karena anak saya tidak memiliki konsentrasi yang cukup baik. Nah, waktu itu diskusi dengan
dengan tim assessment-nya, psikolognya waktu itu mengatakan kalau Bapak tetap memaksakan anaknya untuk masuk ke sekolah ini atau ke sekolah yang mirip-mirip IT gitu, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah anaknya stres. Kemungkinan kedua adalah gurunya stres. Dua-duanya nggak bagus ya. Anak saya kayaknya orangnya enjoy, tapi kan saya juga nggak mau bikin gurunya stres gitu. Jangan sampai anak saya masuk sekolah, gurunya stres, sekolah tutup gitu. Ya kan ya? Atau ketinggalan sendiri gitu. Nah, akhirnya kita masukkan anaknya ke sekolah yang memang cocok dengan tipenya. Kebetulan tipe anak saya memang cocoknya di sekolah alam. Ya, saya tidak harus mengatakan semua sekolah itu yang bagus itu adalah sekolah alam. Enggak, semua sekolah bagus kalau sesuai gitu kan ya dengan visi kita, kalau sesuai dengan tipenya anak. Nah, tinggal di assessment aja. Nah, baru-baru ini juga saya assessment anak saya nih. Bahkan assessment lebih lanjut itu ketika kelas 7 kan sekarang. Ternyata dulu kan cuma assessment dari sisi menyeluruh aja. Sekarang saya bisa mengassessment ternyata bagaimana caranya anak ini dimotivasi, anak ini mendapatkan sumber motivasi. Karena saya motivator, saya kan motivasinya terkait dengan targetan, ya kan? Kayak gitu kan, memberikan semangat. Ternyata tipe anak saya secara DNA itu nggak cocok dimotivasi dengan gaya itu. Dia harus dimotivasi dengan gaya kebalikan. Contoh gini, nggak apa-apa kalau kamu nggak belajar. Karena orang tua kan, nah ayo belajar, nak semangat nak. Ternyata bukan kayak gitu. Nggak apa-apa kalau kamu nggak mau belajar. Abi nggak rugi, karena ini bukan hidupnya Abi. Tapi coba kamu bayangkan ketika kamu nanti nggak belajar. Apa yang terjadi pada diri kamu? Kamu nggak mendapatkan ilmu pengetahuan. Zaman semakin lama semakin berkembang. Karakter kamu akhirnya karakter orang-orang yang tidak mau belajar. Kira-kira kamu survive nggak di zaman itu? Saat itu Abi udah nggak ada lagi. Nah, itu kan memberikan pilihan kepada anak. Memberikan, oh dia mikir. Kalau anak-anak dimotivasi, terkesannya orang tua yang nuntut. Nah, gaya anak saya nggak seperti itu. Gaya anak saya itu diberikan dia keleluasan untuk memilih, tapi kita memberikan gambaran terlebih dahulu dengan metode keterbalikan bahasanya. Tapi ada lagi orang yang cocok motivasinya, sumber motivasinya adalah lingkungan. Lingkungan itu siapa teman-temannya, dan teman-temannya akan sangat mempengaruhi dia. Siapa orang tuanya akan mempengaruhi dia. Apa buku yang dia baca. Nah, itu hasil assessment-nya. Oh, ternyata anak saya punya kemampuan kinestetik yang dominan. Kalau ini saya udah tahu lama, karena memang pecicilan anaknya. Ya kan? Anaknya pecicilan. Bahasa Citayam pecicilan. Depok ngerti ya bahasa pecicilan tuh? Petakilan kalau bahasa Depok mungkin ya. Anaknya kayak gitu, oh ya kinestetiknya bagus. Ya wajar waktu itu ternyata psikolog tidak memberikan masukan kepada sekolah yang sifatnya klasikal gitu. Karena duduk gitu, itu akan membuat stres gitu. Oh ternyata kemampuan kinestetiknya ini. Berarti saya udah mulai diskusi dengan saya. Ini gambaran kira-kira dengan karakter kamu yang seperti ini, dengan minat kamu yang seperti ini, nanti kamu kemungkinan besar kerjanya itu di lapangan. Iya, aku lebih senang di lapangan. Gitu, dari sekarang udah kelihatan. Bukan tipe-tipe orang suka detail, akuntan, kayak gitu udah mulai. Nah, saya udah mulai memisahkan kayak gitu-gitu dari anak saya tuh. Kayaknya kerjaan akuntan kayak gini, kamu cocok nggak? Aku kayaknya nggak suka dengan angka-angka yang begituan. Kerjaan teknik itu seperti ini. Saya udah mulai memberikan gambaran. Biarkan dia yang memilih, tapi dia udah punya gambaran. Ya, aku kayaknya senang yang di lapangan. Nah, kamu punya kemampuan apa lagi? Fisika kamu misalnya bagus. Berarti kamu cocok jadi teknik sipil nanti nih. Teknik sipil itu apa, Bi? Saya gambarkan kegiatan profesinya. Jadi mulai dari sekarang dia sudah mulai punya gambaran terkait dengan hidupnya. Karena targetan di usia kelas 3 SMP dia sudah punya peta hidup. Nah, yang dia bisa merancang peta hidupnya sendiri. Di SMA dia tahu dia mau masuk IPA apa IPS dan dia tahu mau masuk kampus mana. Bahkan saya udah deal sama anak saya usia 18 tahun dia sudah mulai membiayai kuliahnya sendiri. Kenapa? Karena usia-usia dari kelas 3 SD, kelas 4 SD dia tadi seperti yang saya ceritakan dia sudah mulai mencari biaya outing-nya sendiri. Kalau biaya outing aja bisa, nanti usia 18 tahun biaya kuliah pasti bisa. Dan anak saya bilang deal gitu. Jadi tapi ini kan harus dipersiapkan, gak ujuk-ujuk, nggak pernah dilatih, tahu usia 17 tahun kita bilang 1 tahun lagi kamu kuliah dan bayar sendiri. Sok anaknya. Tapi kita persiapkan dari sekarang. Gitu. Ya, Bunda, gitu. Jadi rancang dulu nih apa nih? Anak Bunda karakternya seperti apa? Anak Bunda laki-laki atau perempuan cocoknya di mana? Terus udah gitu minta referensi nih ke sekolah-sekolah juga kan mungkin punya banyak referensi sekolah-sekolah gitu kan. Survei. Nah, pertanyaannya berikutnya, yang harusnya mensurvei ayah atau Bunda? Yang harusnya mensurvei sekolah? Ayah atau Bunda? Ayah dan Bunda harusnya ya. Betul. Yang harusnya mensurvei adalah ayah dan Bunda, dua-duanya. Tapi yang pertama kali datang untuk mensurvei dan memilihkan sekian sekolah, ayah atau Bunda? Bunda. Ayah. Oh. Kenapa? Saya Bunda.
Karena yang punya visi tadi kan ayah akan memilih sekolah yang sesuai dengan visinya. Kalau ayah ngobrol sama kepala sekolah, maka pertanyaannya gini nih biasanya. Ini sekolahnya keren nih, visinya apa ya? Ayah kan nanya gitu. Tapi kalau Bunda datang ke sekolah, pertanyaan pertama Bunda bukan visi, tapi SPP-nya berapa? Biasanya ya, ini hasil survei saya nih, hasil kajian dan studi saya. Jadi ayah, kalau saya waktu dulu memilihkan sekian sekolah, baru ngajak bundanya berikutnya. Bundanya mencacah dari sisi apa? Visinya udah nih sesuai. Akhirnya bunda mencacah kamar mandinya bisa apa enggak nih bagus. Bunda kan biasa ngeliat itu ya, ruangannya enak kan buat anak-anak belajar. Yang sering dilihat bunda tuh ya, nih kalau ke sekolah tuh, ruangan belajarnya nyaman apa enggak, kamar mandinya. Kenapa sih bunda sering nyurvei kamar mandi? Aduh, kamar mandinya tuh gayungnya kayak begitu, lumutan gitu. Bener ya bunda ya, kamar mandinya, baru yang lain-lainnya. Nah ayah nggak bisa sedetail itu. Nah makanya tetap harus ngajak bunda. Gitu mungkin Bun, mudah-mudahan jawabannya cukup memuaskan tadi. Harus sering-sering diskusi ini sama para antara suami dengan istri supaya sama-sama nyaman. Jadi nanti nggak ada istilahnya kayak gini tuh. Ayah sih dulu nyari sekolah kayak begitu, nggak ada yang kayak gitu tuh. Nggak cocok kan, bunda tuh yang nyari sekolah dulu gitu. Nggak ada kayak gitu. Supaya diputuskan bersama ke depan juga sama-sama enak. Ada masalah sama-sama lagi dipecahkan. Jadi Gitu, ada Bunda. baiknya penentuannya mengikuti tipe anak juga ya. Dalam menentukan tadi kita harus tahu anaknya ini tipe dannya gimana gitu ya. Salah satunya itu Bunda. Salah satu faktor yang cukup penting untuk menentukan itu adalah tipe anaknya dan karakter anaknya. Itu karena ada anak yang karakternya itu tadi justru senangnya nggak cocok. Ada anak yang nggak cocok di sekolah alam. Kenapa? Nggak mau eksplorasi dia. Dia cocoknya itu ya di bangku gitu kan, duduk di bangku mendengarkan gitu. Nah makanya macam-macam gitu. Terima kasih Kang Febri. Sama-sama. Saya serahkan lagi Bu Ain. Silakan Bu Ain. Baik, Mama Safia udah ya. Untuk yang lain, Bunda, ada yang mau bertanya atau Bu Guru? Bu Guru ada yang mau ditanyakan? Aku mau nanya boleh? Oh, Bunda Ainun, silakan. Ya. Assalamualaikum, Kang Febri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bunda. Masya Allah nih Bunda aktif sekali dari tadi. Begini Kang Febri, mengenai masalah kedekatan dengan ayah ya. Jadi kan ayah itu kapten ya di rumah tangga ya, gitu kan. Gimana caranya bangun chemistry seorang anak dengan ayah, di mana ayahnya itu mempunyai karisma yang luar biasa, akhirnya malah cenderung jadi lebih takut. Karena mungkin takut salah ngomong, takut nanti dimarahin ayahnya kalau nanti bagaimana gitu kan. Jadi anak-anak itu kebanyakan yang dilihat itu lebih dekat dengan bunda ya karena mungkin banyak ayah yang mempunyai atau seperti itu gitu. Jadi gimana caranya supaya agar anak itu mempunyai kedekatan yang hampir sama lah, mungkin lebih dekat dengan ayahnya untuk anak-anak itu ketimbang ke bundanya. Seperti itu Kang Febri. Terima kasih. Ya. Bunda. Bunda Ainun. Saya Bunda Ainun saya bundanya Ainun. Oh, baik. Ya, case yang saya dapatkan itu yaitu ketika orang tua dengan anak itu memiliki komunikasi yang nggak baik. Tapi komunikasi itu justru sering bermasalah itu ketika anak sudah 10 tahun ke atas, betul ya? 10 tahun ke atas. Nah, oleh karenanya nih, mumpung anak belum 10 tahun, di masa-masa anak-anak kecil ini justru harus membangun mindset positif terkait dengan figur bunda, dengan figur ayah. Contoh gini, kalau bunda biasa untuk memerintah, biasa untuk berteriak, biasa untuk membentak, tidak mau mendengarkan anak, maka image yang terekam di kepala anak tentang bunda, yaitu tadi, bunda pemarah, bunda galak, nggak enaken, nggak mau dengerin, egois. Kira-kira besok ketika anak sudah mulai tumbuh besar, anak mau nggak berbagi cerita dengan bunda? Nggak nyaman, karena image itu yang kita ciptakan. Jadi ketika ada ayah yang karismanya bagus di mata anak, harusnya tidak menimbulkan anaknya itu takut. Ayah berwibawa, tapi tidak harus menimbulkan rasa takut. Beda kan ya antara wibawa dengan galak. Jangan-jangan ayah salah membangun image. Setiap kali ayahnya ngomong, setiap kali anak yang ngomong dipatahkan.
atau ada sisi-sisi keras yang dikeluarkan. Gitu. Saya juga sering mengatakan, berbeda antara keras dengan tegas. Bentak dengan tegas itu berbeda. Tegas itu bisa lembut nggak? Bisa, sangat bisa tegas itu lembut. Contoh, kita udah bikin aturan bahwasanya tidak ada lagi handphone ketika maghrib. Nah, anak minjam, ayah aku pinjam handphone dong. Ayah tidak harus, tegas itu tidak harus berteriak dan marah. Cukup mengatakan, mohon maaf sayang, kan kita sudah sepakati, maghrib itu nggak ada handphone. Anak mulai merajuk, ayah tapi aku dari tadi belum main. Iya, tapi mohon pengertiannya ya, ini udah kesepakatan kita. Ayah, nggak apa-apa kamu nangis. Tapi tetap kita sesuai dengan aturan ya sayang ya. Selesai. Bentak nggak? Enggak. Lama-lama ketika tahu karakter ayahnya seperti itu, berarti ayahnya tegas dengan karakternya. Tapi anak masih bisa main sama ayah nggak? Masih. Kenapa? Karena ayah menunjukkan sisi-sisi kelembutan, sisi-sisi enak. Gitu. Paham ya Bunda ya? Nah, karena selama ini gini yang terjadi, ini yang sering banyak masukan ke saya kan sering mengatakan kepada para orang tua, bukan cuma Bunda, tapi kepada ayah, salah satu karakter yang harus dimiliki oleh orang tua adalah kelembutan. Itu banyak pertanyaan yang muncul. Nanti kalau kita lembut, kita dilecehin sama anak, kita nggak berwibawa. Salah. Kita nggak berwibawa itu karena kita nggak konsisten. Contoh Bunda ngomong kayak gini lah, Bunda galak aja, Bunda bisa nggak berwibawa di mata anak ketika Bunda nggak konsisten. Contoh gini, Bunda bilang, pokoknya nanti habis maghrib nggak boleh ada handphone. Kita udah sepakati, anak udah sepakat. Nih Bunda kadang sudah melanggar aturan, dan ketika melanggar aturan anaknya bilang, udah maghrib tuh Bunda masih main handphone. Bundanya malah ngotot balik. Diam ya. Ini pulsa Bunda yang beli, listrik semua Bunda yang bayar, gitu kan ya. Itu wibawa Bunda hilang, udah. Gitu loh. Jadi kan beda antara marah, keras, sama tegas itu beda. Lembut itu bisa tegas. Percaya deh, lembut itu bisa tegas. Gitu. Rasul lembut nggak? Rasul sosok yang lembut sekali. Dan kita tahu bagaimana Rasul lembut. Tapi Rasul tegas nggak? Rasul tegas, gitu. Nah ini yang salah kita misalkan berwibawa itu tidak harus ditakuti. Ngerti nggak? Orang tuh ketika ngeliat orang berwibawa itu segan untuk nyakitin perasaan itu yang membuat orang wibawa tuh segan untuk bercanda untuk hal-hal yang nggak perlu, segan untuk melakukan kesalahan di depan. Tapi nggak segan untuk bermain, sekedar bermain dan yang lain-lain. Gitu, ya. Orang wibawa itu nggak mungkin dilecehkan oleh orang lain. Ya kan, contohnya kalau lagi ngomong, itu anak akan nggak dengerin. Itu berarti bapaknya wibawa. Ketika lagi ngomong, ayah lagi ngomong, anak itu mendengarkan dengan sesama. Anak tuh nggak berani ngomong. Bapak dong. Gitu. Ke adeknya gitu. Ayah segalak-galak apapun ayah, bisa jadi dilecehkan seperti itu sama anak. Kenapa? Ya karena nggak berwibawa. Kadang orang galak juga nggak berwibawa. Pernah lihat orang galak nggak berwibawa? Pernah lihat orang galak kadang dilecehkan? Gitu, berarti beda lagi antara wibawa dengan galak. Gitu ya Bunda Ainun ya. Oke, mudah-mudahan paham. Jadi beda. Nah, setting yang harus kita setting sekarang adalah bagaimana kita membangun image di mata anak nih, dimulai dari sejak dini ini. Inilah yang akan membuat anak itu nyaman apa enggaknya dengan kita. Komunikasi itu bukan cuma masalah kata-kata, tapi komunikasi itu masalah hati dan nyaman. Betul ya? Sebagus apapun kata-kata yang kita lontarkan, kalau anak sudah nggak nyaman dengan kita, maka kata-kata apapun nggak ada artinya. Nyamanan. Betul, bangun kenyamanan. Kenyamanan itu masalah image yang setiap hari kita bangun. Tadi ada orang tua yang jarang ngomong sama anak, sekali ngomong cuma perintah doang, sekali ngomong cuma marah doang. Maka image yang ada di mata anak itu, ya ibunya kayak gitu. Ketika ini udah bertahun-tahun, ini pikiran bawah sadar, ini namanya udah pikiran bawah sadar, sugesti, ketika ibunya ingin berubah, anak itu juga mulai jaga jarak sama ibu. Kadang gitu, ibu udah pengen berubah, anak masih jaga jarak. Saya bilang sabar. Kenapa? Karena ibu udah 14 tahun nih bangun image yang negatif, sekarang ibu mau berubah dengan image yang positif cuma dalam 3 hari, masa nggak sabar gitu. Wajar dong ketika anak nih, Bunda ada apa ya, atau baik. Bunda biasanya marah-marah, atau sekarang baik gitu kan ya. Bunda kemarin ketemu malaikat maut kah atau gimana gitu mungkin. Anaknya kadang nanya gitu, Bunda mimpi apa kemarin gitu. Ya, anak akan heran, tapi itu wajar. Kenapa? Karena yang ada di kepala anak bertahun-tahun gitu. Kita nih sering ditipu sama orang, berkali-kali tuh ditipu sama orang yang sama gitu. Dia hari ini nggak menipu tapi berbuat baik, percaya nggak kita? Iya. Ya nggak dulu gitu. Masa sih udah 3 kali lo mau ditipu gitu. Nah kayak gitulah kurang lebih gambarannya Bunda ya. Terima kasih. Ya, terima kasih penjelasannya kembali.
Baik, Bunda Edun. Sudah Ya, terjawab ya. terima kasih penjelasannya. Ya, untuk yang lain Bunda silakan, masih ada waktu nih. Atau mungkin dari Bu Guru, ayo Bu Guru yang mau bertanya sama Kang Febri. Kesempatan loh. Ayo, silakan. Ada lagi? Bunda yang lain? Atau Ibu Umi yang non jauh di sana? Apa saya? Ada lagi? Bunda Raihan? Mungkin mau bertanya? Bunda Zen? Saya mau tanya deh. Oke, silakan. Iya. Jangan saya. Bunda Zen ya? Iya. Ya. Gini sih sebenarnya kan masalah saya kan seorang ya saya kan single parents ya. Terus kalau misalnya emang sih maksudnya nggak ada maksudnya saya kan nggak ada sosok ayah nih di mata dia. Tapi misalnya saya kan masih bisa kasih sosok kayak opa, kakeknya, tapi kan nggak bisa selamanya dia opa sama kakeknya itu mendampingi anak saya. Maksudnya untuk solusinya seperti apa kalau misalnya seorang single parent tapi tetap kasih sosok ayah tuh apa harus full atau bagaimana? Terima kasih. Udah itu aja pertanyaannya. Baik. Bunda siapa namanya? Maaf. Oh iya maaf, Bunda Merlin. Iya saya. Bentar dulu Mami lagi bertanya sebentar. Jadi, kita doakan sama-sama semoga Bunda Merlin Allah berikan kekuatan untuk mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Tadi sudah jawab sebenarnya pertanyaannya. Sama seperti Rasulullah SAW, Rasul itu lahir langsung jadi yatim. Tapi Rasul tidak kehilangan figur kelelakian. Siapa yang berperan sebagai ayah ketika Rasul lahir di awal? Ada sosok kakeknya. Berikutnya dibawa oleh Halimatus Sya'diyah, betul ya? Dibawa oleh Halimatus Sya'diyah, disusui. Suaminya dari Halimatus Sya'diyah itulah yang memerankan fungsi-fungsi keayahan. Yang memerankan fungsi keayahan atau kelelakian dalam hidupnya Rasulullah SAW. Dikembalikan lagi, tetap ketemu dengan kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib meninggal, ikut pamannya Abu Thalib. Nah, setelah akil balik terpenuhilah kebutuhan keayahannya itu. Maksudnya, ayah bunda kalau bisa memerankan sisi-sisinya dengan baik ini antara ayah dengan bunda dan seimbang sisi-sisinya dan maksimal perannya, sebenarnya anak cuma butuh sampai dengan dia akil balik. Cuma yang jadi masalah kita harus akui bahwasanya saya, para orang tua dan yang lain-lainnya ini nggak maksimal dalam memerani ini. Apalagi itu adalah anak pertama yang kita masih rancang bangun pola, belum ngerti sama sekali, belum ikutan parenting gitu. Jadi wajar ketika awal-awal ya masih banyak hutang pengasuhan kalau bahasanya kita tuh masih banyak hutang pengasuhan terhadap anak kita. Nah, ada 3 ayah bunda, ada 3 ayah yang bisa atau ada 3 ayah secara umum yang bisa kita kenalkan kepada anak-anak kita atau sosok kelelakian. Yang pertama adalah ayah biologisnya. Ayah biologisnya itu adalah ayah kandungnya, ya. Kalau dia masih hidup, nah ini yang paling dibutuhkan oleh anaknya, gitu kan? Karena masalah kasih sayang dan yang lain-lainnya yang dibutuhkan. Yang kedua adalah orang terdekat secara kelelakian yang bisa menggantikan peran ayah biologisnya tadi ketika sudah nggak ada. Ini bisa diperankan oleh pamannya atau oleh kakeknya atau oleh orang-orang dewasa di sekitarnya yang masih memiliki hubungan kekeluargaan, ya. Dan yang ketiga adalah ayah ideologis. Siapa ayah ideologis? Sosok Rasulullah SAW. Makanya kenapa penting kita harus mengenalkan anak kepada Rasul dan mengajarkan sirah kepada anak-anak agar kita bisa mencangkokkan karakter positif dari ayah ideologisnya. Ideologis itu maksudnya Rasul ya. Karakter Rasul itu kepada anak-anak. Jadi ketika anak-anak mulai mencintai Rasulullah SAW, gitu kan ya, dianggap Rasul adalah sosok idolanya, maka dia akan mengikuti bagaimana karakternya Rasul. Gitu. Berapa banyak anak-anak yang berubah karakternya hanya gara-gara diceritakan tentang sirah. Gitu. Jadi gitu Bunda. Nah, fungsinya ayah itu sebenarnya salah satu yang paling penting itu adalah tadi mensuplai hal-hal yang sifatnya kemaskulinan. Gitu kan ya. Jadi kalau sama Bunda terus nih, Bunda mungkin bisa bikin visi insya Allah ya. Karena
Nih ada ayahnya berarti bunda bisa bikin visi. Tapi hal kemaskulinan itu cuma bisa dihadirkan oleh sosok seorang laki-laki, gitu kan? Karakter kelelakian itu. Nah, dekatkan dengan kakeknya. Tidak harus full seminggu sekali misalnya main ke rumah kakeknya. Jadi anak, terutama anak laki-laki, itu bisa melihat bagaimana cara laki-laki bertindak, bagaimana cara laki-laki bersikap, bagaimana cara laki-laki berpikir, gitu. Anak perempuan yang dekat dengan laki-laki ya, ayahnya ataupun kakek dan segala macam, dia akan tahu bagaimana bisa membedakan mana laki-laki baik, mana laki-laki yang nggak baik, mana laki-laki yang maksudnya brengsek, mana laki-laki yang baik gitu. Nah dia bisa membedakan itu. Nah itulah kenapa butuh, karena perempuan kalau nggak dekat dengan laki-laki, terutama keluarganya dia kan nagih kebutuhan wanita, dekat, merasa dilindungi oleh sosok seorang laki-laki. Jadi wajar ketika seorang anak nggak dekat dengan ayahnya nih, wanita nggak dekat dengan ayahnya, yang terjadi adalah gampang dirayu, gampang jatuh cinta. Kan studinya gitu kan ya. 6 kali lebih gampang ditidurin wanita yang nggak dekat dengan ayahnya. Gitu Bunda, makanya tidak harus setiap hari dan tidak harus sefull ketika dia memiliki ayah, tapi minimal sesekali dia bisa belajar dari pamannya, dari kakeknya, dan mendapatkan itu tadi, sisi-sisi kelelakian dari paman dan kakeknya tersebut. Tapi itu tadi, kalau bisa paman dan kakeknya juga memang harus disampaikan bahwasanya ini adalah kebutuhan anak dan diajak berdiskusi untuk satu visi, gitu, satu visi. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Mudah-mudahan jawabannya cukup bisa memuaskan secara teknis. Ya, terima kasih. Udah kasih itu sih. Makasih ya, Mak. Terima kasih ya Kang Febri. Situ dulu. Terima kasih Bunda Zen. Ya. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya atau sharing tentang Febri. Silakan dari kelompok B1, Bunda Danis, mungkin. Bunda Baihaki, mungkin yang mau bertanya, Kenzo. Enggak, dia tadi udah ngomong. Dari kelompok A, silakan yang mau bertanya. Bunda Sidki. Ada lagi? Oh cukup. Oke, baik Kang Febri, mungkin tidak ada lagi yang ditanyakan. Saya sama bunda-bunda sekalian, kita cukup sampai di sini untuk kegiatan parenting kita. Jazakallah khairan katsir kepada Kang Febri yang telah memberikan banyak ilmu pada hari ini ya untuk kita semua, khususnya untuk kami para guru-guru di Al-Muwahhidin dan para ayah bunda di rumah yang insya Allah ilmu yang diberikan pada hari ini dapat kita aplikasikan, khususnya ilmu-ilmu yang tadi yang belum kita pahami, mudah-mudahan semuanya dapat memahaminya. Baik Kang Febri, kita mohon untuk penutup acara pada hari ini, Kang Febri dimohon untuk menutup acara parenting pada ini, minta tolong untuk sekalian menutup. Tapi sebelumnya mau diinformasikan nih untuk ayah bunda, untuk kegiatan anak-anak di pekan depan, dimohon menyiapkan botol ya Bu Guru ya, botol air mineral ukuran 600 ml dan susu kotak ukuran 250 yang sudah kosong ya Bunda ya. Sama tutup botolnya tidak lupa ya untuk prakarya anak-anak untuk pekan depan. Oke, mudah-mudahan dipahami sama ya Bunda semua. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang tidak tersusun dan banyak kesalahan. Saya ucapkan, mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah bunda sekalian, alhamdulillah sudah 1 jam lebih kita berdiskusi dan sharing, mudah-mudahan banyak manfaat. Seperti yang di awal saya sampaikan, saat ini adalah saat di mana kita saling menguatkan, saling memberikan inspirasi satu dengan yang lainnya. Baik di rumah dengan rumah, ataupun sekolah dengan rumah, ataupun sesama teman. Kita harus saling menguatkan. Dan mudah-mudahan acara ini acara yang saling menguatkan di antara kita, gitu. Ada kesadaran yang muncul, ada inspirasi yang muncul, yang buat saya juga ini adalah bagian dari
mengingatkan saya secara pribadi atas kelalaian-kelalaian saya yang bisa jadi dalam mendidik anak. Baik, kita tutup dengan doa, dengan istighfar sama-sama. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusina wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Ya Allah, Rabb, pemilik segala kerajaan, pemilik alam semesta ini yang maha kuat, ya Allah. Kami adalah orang-orang tua, banyak keterbatasan. Ya Allah, kuatkan kami di masa-masa pandemi ini dalam mendidik anak kami. Jadikan anak-anak kami adalah anak-anak yang soleh dan solehah yang kelak bisa menjadi pewaris-pewaris para nabi kami. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbana, kami tidak bisa 24 jam mendampingi anak-anak kami. Kami memiliki kekurangan-kekurangan dalam keilmuan. Ya Rabb, tutuplah kekurangan-kekurangan kami, tutuplah segala kelemahan-kelemahan kami, ya Rabb. Jadikan anak kami kelak menjadi anak-anak yang bisa kami banggakan di hadapan-Mu. Dan kelak kami bisa kembalikan anak kami dalam keadaan yang sangat baik, ya Allah. Jadikan anak-anak kami penyejuk mata kami. Jadikan anak-anak kami bisa bermanfaat buat umatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Kang Febri. Ya, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Mudah-mudahan sehat walafiat. Ayah Bunda, terima kasih atas kehadirannya. Ibu Umi, terima kasih. Sehat-sehat di sana ya, Bu. Terima kasih, Kak. Baik, saya izin live dulu ya. Iya, terima kasih Kang Febri. Baik, makasih ya. Kita ketemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin maju bersama-sama, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Makan terus ya Bu Guru ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Senang kita ketemu. Ya. Nanti lewat WA tadi. Ibu izin live ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bunda. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.